setidaknya ada 10 citasi yang disitasi oleh orang lain. Nah, itu adalah karir saya sebagai dosen pemula sampai saat ini. Status saya di Indonesia adalah lektor 300, sudah serdos, sudah PNS juga, walaupun saya memutuskan resign dari PNS saya. Udah lama saya resign, udah 2 tahun yang lalu. Jadi statusnya sekarang mungkin saya free transfer, lagi cari home base, dan saya lagi menentukan karir saya ke depan setelah saya lulus dari PSD nantinya. Kemudian, saya punya beberapa buku, Bapak Ibu. Tepatnya ada 7 buku. Yang paling saya banggakan adalah buku Pompa dan Kompresor, itu terbit di Gramedia, eh, di Andi Offset penerbitnya, dan ada di Gramedia seluruh Indonesia. Jadi ya, saya yakin bahwa menulis adalah salah satu jalan untuk kita punya karya yang nantinya meningkatkan karir kita sebagai dosen pemula. Hari ini kita akan belajar sedikit tentang bagaimana Scopus, mengapa penting bagi dosen, kemudian tips tembus Scopus itu seperti apa. Yang terakhir saya akan ceritakan sedikit bagaimana cara mencari jurnal Scopus Q1 kepada teman-teman yang gratis gitu ya. Mungkin kita mulai dari sini. Pak Adan, kenapa publikasi Scopus itu penting bagi dosen ataupun mahasiswa? Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu nanti punya impian mau ke luar negeri, atau Bapak Ibu pengen kuliahnya, PSD-nya di luar negeri, ketika Bapak Ibu S2, yang ditanya adalah, salah satunya adalah publikasi dan proposal riset Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu punya 5 publikasi dengan bahasa Indonesia di jurnal Sinta 3, Sinta 4, dibandingkan dengan punya satu yang bahasa Inggris atau Scopus Index, yang ditanya adalah publikasi Scopus. Kenapa? Karena publikasi Scopus dianggap adalah publikasi yang paling baik saat ini, atau indeksnya paling baik. Jadi, banyak menulis di Sinta tidak akan terlalu banyak pengaruh ketika Bapak Ibu ke luar negeri. Jadi yang dilihat untuk karir dan beasiswa, peluang yang dilihat adalah publikasi Scopus yang pertama. Yang kedua, lulus S2, S3, bahkan S1 sekarang udah wajib publikasi. Kalau Bapak Ibu nggak publikasi sekarang, Bapak Ibu akan lama lulus. Makanya banyak orang yang belajar, banyak orang yang terjebak ke joki, dengan syarat cuma satu, pengen publikasi ke Scopus. Yang ketiga Dan dia adalah dia nggak rekam jejak dan habit. Ketika Bapak Ibu punya potensi menulis, lumayan. Bapak Ibu akan menikmatin proses menulis tersebut. Kalau Bapak Ibu tanya kepada saya, waktu di Indonesia, publikasi saya mentok di Scopus Q3. Lebih dari 4 tahun saya berkutat aja di Q3. Kemudian setelah saya keluar negeri, saya temukan banyak tips bagaimana saya bisa tembus ke Q1 secara gratis. Dan itu adalah hal yang saya alamin dan saya sebut sebagai proses untuk menuju Q1. Kemudian Bapak Ibu, kalau kita mau jadi reviewer Scopus, proceeding Scopus, kita butuh namanya publikasi Scopus. Makanya kita akan punya banyak kesempatan, akreditasi kampus akan naik, karena ketika kita jadi dosen, kita butuh atau skor yang didapatkan dari publikasi. Semakin bagus indeks publikasinya, Bapak Ibu akan semakin besar skornya. Itulah yang dituju oleh para dosen saat ini untuk menuju guru besar ataupun uh, lektor kepala sebagai karir Bapak Ibu dosen. Jadi dapat dikatakan bahwa Scopus itu penting banget bagi Bapak Ibu dan bagi saya dan bagi teman-teman semua, termasuk mahasiswa. Yang mirisnya adalah fakta di lapangan mengatakan banyak lulusan S2 dan S3 saat ini susah lulusnya Bapak Ibu. Terutama yang ada di Indonesia dan lain-lainnya. Kenapa susah? Target dari kampus hanya proceeding Scopus atau Sinta 2, tapi profesor minta Scopus Q2 kadang-kadang. Tanpa mengajarkan Bapak Ibu, dia hanya meminta tapi tidak mengajarkan. Itu adalah dilema yang dihadapi mahasiswa saat ini. Ketika saya ada di Taiwan, Bapak Ibu, saya bilang kepada Profesor, Prof, kita mau publik Q1, kita mau publikasinya secara gratis. Kemudian Prof bilang, gak usah gratis, Adan, kita berbayar. Berapa? 30 juta, 50 juta kita bayar. Uang kita banyak dari lab. Profesor saya bilang kayak itu ketika saya di Taiwan. Tapi ketika Bapak Ibu coba, ketika Bapak Ibu di Indonesia, Prof, kita lulus Q1 berbayar 50 juta. Profesor akan menjawab, zaman saya dulu waktu mahasiswa saya bayar sendiri, jadi kamu harus bayar sendiri. Ya itulah dilema kira-kira yang Bapak Ibu dapetin. Itu berbeda dengan kami ketika kami berada di luar negeri, Bapak Ibu. Makanya banyak teman-teman di luar negeri mendapatkan Scopus dengan cara berbayar ataupun gratis akan lebih mudah. Kenapa? Supportnya sangat mendukung untuk potensi tersebut untuk didukung sekali dari kampus-kampus yang ada di luar negeri. Kemudian
Pak Adan, paper apa sebenarnya yang layak untuk paper Scopus? Sebenarnya ada 5, Bapak Ibu. Yang saya yakin bahwa paper itu layak untuk Scopus. Yang pertama adalah paper itu harus punya kebermanfaatan. Semakin besar manfaat paper Bapak Ibu potensi untuk Scopus. Saya ingat banget, saya riset beberapa riset saya agak berbeda dengan riset orang lain. Salah satunya saya pernah riset deteksi stres pada ibu hamil. Belum ada alat yang mendeteksi stres pada ibu hamil. Saya salah satu fokusnya riset di situ, dan itu Q1 secara gratis. Paper review dan paper lapangannya sangat mudah accepted pada waktu itu, Kak. Kenapa? Papernya punya kebermanfaatan yang luas, luas banget. Semakin besar manfaat paper Bapak Ibu akan dapatkan Scopus dengan lebih mudah. Yang kedua adalah urgensi. Seberapa penting masalah ini untuk diselesaikan. Bapak Ibu kalau ingat, proposal riset, kemudian jurnal atau paper tentang COVID dulu mudah banget untuk publikasi ke Scopus. Kenapa? Urgensi. Semakin punya urgensi atau harus diselesaikan, paper ini akan punya potensi untuk Scopus Q1. Kalau misalnya Bapak Ibu ingat, ketika urgensi kita masukkan ke dalam paper, terutama di introduction, akan kelihatan kebermanfaatan dan urgensi paper Bapak Ibu potensi untuk Scopus Q1. Kemudian yang ketiga adalah novelty atau keterbaruan. Paper yang nggak punya keterbaruan sulit menuju Scopus. Walaupun paper yang nggak punya keterbaruan punya potensi juga, namun harus kita lihat dari sudut pandang berbeda. Keterbaruan atau novelty dibandingkan dari publikasi sebelumnya. Beberapa siswa saya di kelas, dosen yang belajar di kelas saya, Bapak Ibu, dia berkata gini, Pak Adan, riset ini belum pernah dilakukan orang lain. Cuman saya ngelakuin. Kemudian saya tanya, Ibu ngelihat dari mana, Bu? Ngelihat dari paper Sinta, paper nasional. Nah, itu adalah salah satu sudut pandang yang salah dari para dosen kita. Yang dia bandingkan adalah paper yang ada di Indonesia. Yang harus kita bandingkan adalah paper yang ada di Scopus. Udah publis belum judul ini? Apa perbedaan dengan paper kita? Salah satunya, tantangan dari para dosen adalah nggak punya akses. Download paper nggak bisa, baca paper nggak bisa. Yang dibaca saat ini hanya paper berkutat di paper Sinta atau paper nasional. Itu juga jadi masalah. Kenapa? Kalau dibandingkan compare luar negeri sama dalam negeri, jauh banget perkembangan teknologinya Bapak Ibu. Di luar negeri orang udah mikir teknologi yang besar Bapak Ibu. Di tempat kita teknologinya belum terlalu dari segi penelitiannya. Sehingga Bapak Ibu memang harus mengcompare dengan publikasi yang di Scopus. Kemudian yang keempat adalah local wisdom. Ini adalah sesuatu yang tidak kita dapatkan di paper luar negeri Bapak Ibu. Namanya adalah local wisdom. Apa itu Pak Adan? Local wisdom adalah sesuatu yang nggak didapatkan di sesuatu yang menjadi ciri khas di suatu negara atau suatu daerah. Contohnya Pak Adan, ada teman saya riset tentang bagaimana penerapan media pembelajaran pada sekolah menengah atas. SMA di luar negeri banyak Bapak Ibu, sehingga nggak ada novelty-nya, nggak ada local wisdom atau nggak ada ciri khasnya. Tapi ketika saya ganti judulnya, pengembangan media pembelajaran pada MAK, Madrasah Alia Kejuruan, itu ada di Jogja salah satunya, sekolah SMK tapi berdasarkan agama. Ada sholat duhanya, kemudian ada praktiknya, ini unik. Nah itu disebut local wisdom. Sesuatu yang nggak didapatkan dari negara lain atau tempat lain. Saya ingat ketika saya bicara tentang local wisdom atau sesuatu yang nggak didapatkan, paper di jurusan pendidikan butuh local wisdom. Paper di bidang sosial butuh banget yang namanya local wisdom. Kenapa Pak Adan? Karena saya paham banget ketika saya lama di jurusan pendidikan seringkali susah publikasi skopusnya Bapak Ibu. Apalagi di bagian pendidikan dan pembelajaran. Kenapa? Risetnya gitu-gitu doang, nggak berkutat dengan banyak inovasi. Pengembangan media, kemudian pembelajaran, proses pembelajaran, tantangan siswa, kebermanfaatan siswa atau prestasi siswa dan lain-lain. Berkutat hanya itu. Sehingga kalau kita nggak memasukkan local wisdom, susah pasti publikasi skopusnya Bapak Ibu. Yakinlah dengan saya. Ketika kita berada di jurusan pendidikannya. Kemudian yang kelima adalah multidisiplin ilmu. Kolaborasi ilmu sangat penting Bapak Ibu. Ketika kita bisa mengkombinasikan ilmu, Bapak Ibu akan mendapatkan riset yang lebih menarik. Contohnya saya pernah riset tentang stres pada ibu hamil, tapi ada kombinasi tentang bagaimana saya harus paham tentang kesehatan, kemudian tentang psikologi terkait stres pada ibu hamil tersebut. Risetnya menarik, nggak punya ketika di submit pertama pun langsung minor revisi atau nggak banyak catatan dari para reviewer. Itu salah satu tips bagaimana paper yang dikatakan baik atau paper yang layak untuk Scopus. Ada 5. Kebermanfaatan, urgensi, local wisdom, novelty, dan multidisiplin ilmu. Ketika Bapak Ibu punya 3 atau 4 dari syarat ini,
saya rasa secara draft Bapak Ibu punya potensi untuk menuju Scopus secara gratis. Scopus gratis ada dua sebenarnya Scopus Bapak Ibu. Ada Scopus biasa, kemudian ada Scopus bereputasi. Scopus adalah sesuatu indeks yang diakui di seluruh dunia. Mau dimanapun itu, paper ini adalah paper terbaik atau paper yang sampai saat ini masih diakui di seluruh dunia. Reviewnya ketat, dampak dan citasinya, pengakuan internasional, reputasi penerbit, penyebaran internasional, dan lain-lain. Termasuk nama editornya. Editor, kemudian siapapun yang bertanggung jawab atas jurnal itu akan jelas. Itu disebut jurnal yang bereputasi. Pak, dan apa bedanya jurnal Scopus biasa dengan Scopus bereputasi? Salah Ini bisa satunya nggak adalah tambahkan juga Ryan timeline sama. jurnal Scopus bereputasi dikaitkan dengan Scopus yang terindeks Scopus kemudian terindeks WOS atau Web of Science. Dan rata-rata adalah Q1 dan Q2. Ketika Bapak Ibu lihat di Indonesia, ketika kita mau diakuin paper itu sebagai paper bereputasi, salah satunya adalah Scopus Q1 dan Q2. Itu adalah Scopus bereputasi. Tapi di WOS atau Web of Science banyak sekali indeksnya. Ada SCI, SCI, dan lain-lain. Bapak Ibu harus lihat itu. Tapi untuk Bapak Ibu yang masih pemula, Bapak Ibu cukup tembus ke Scopus yang Q3 atau Q4 dulu. Itu penting banget. Karena nama rekam jejak penulis juga akan diperhatikan ketika Bapak Ibu punya target ke Scopus Q1. Kemudian Bapak Ibu, terkait Scopus Q1, kita bisa memilih dua opsi, berbayar atau gratis. Nah, itu yang akan kita jelaskan pada bagian atau pada materi pada hari ini. Secara paper ada berbagai banyak banget jenis paper Bapak Ibu. Tapi yang paling terkenal atau yang paling mudah dilakukan adalah nomor satu dan nomor dua, yaitu paper penelitian. Yang kedua adalah paper kajian. Apa perbedaan paper penelitian dan paper kajian? Mungkin saya tanya sama Bu Sifani. Bu Sifani atau Mbak Sifani sebagai moderator ini, tahu nggak apa perbedaan paper penelitian sama paper kajian? Atau paper review? Kalau paper penelitian itu eh based on ini saya dites ini. Kalau paper kajian kayak book review juga bisa kan ya, Pak? Ya bisa, termasuk mungkin bisa. Tapi tahu kamu bedanya apa? Nggak tahu, belum tahu. Belum. Oke, mungkin Mbak Ina, karena kamu tampilin kamera dan kelihatan di mata saya, kamu tahu nggak perbedaan paper artikel penelitian sama paper kajian? Kalau misalnya Bapak Ibu belum paham tentang ini, Bapak Ibu S3 susah pasti. Yakinlah dengan saya. Karena ini tuh penting banget untuk Bapak Ibu yang nantinya akan kuliah di masa depan. Tahu nggak Bu Ina atau Mbak Ina perbedaannya? Ya masih mute Mbak Ina. Mungkin boleh di unmute bentar. Ada suaranya, mohon maaf. Ya, ada. Oke. Nah, kalau menurut saya paper penelitian itu terjun langsung ya, menggunakan misalnya observasi atau wawancara. Nah, kalau paper kajian mungkin contohnya seperti menggunakan metode literatur review atau SLR. Kalau menurut saya SHR begitu. atau SLR? Sistem literatur review SLR. Seperti itu. Pak Adam. Oke, makasih. Oke, Bapak Ibu semua, kita akan bahas tentang dua jenis artikel. Kenapa ini penting? Bapak Ibu akan tahu apa perbedaannya. Karena beberapa kali saya lihat teman-teman fokus untuk belajar tentang ini. Yang pertama adalah ada namanya paper penelitian. Paper penelitian adalah paper yang didapatkan dari data primer atau data utama. Contohnya apa Pak Dan? Yang didapatkan dari lapangan. Observasi, wawancara, FGD, kemudian kuesioner dan lain-lain. Intinya kita dapatkan dari ketika kita praktek atau kita ambil datanya di lapangan. Itu disebut artikel penelitian. Sedangkan artikel kajian atau paper review adalah diambil dari paper atau publikasi yang sudah terbit. Disebut data sekunder. Publikasi orang, proceeding, buku kita analisa, kemudian menghasilkan riset. Itu disebut paper kajian. Paper kajian ada 4 jenisnya Bapak Ibu. Yang pertama adalah paper review naratif. Paper review yang kayak buku. Dia nggak sistematis, biasanya kualitatif. Paper yang kedua adalah paper Systematic Literature Review atau SLR. Menggunakan metode Prisma. Saya 2 kali Q1-nya pakai metode SLR ini. Kemudian
secara kualitatif biasanya dia sistematik mengumpulkan papernya itu secara berurutan. Caranya disebut dengan inklusi dan eksklusi kriteria. Paper yang ketiga disebut paper meta-analisis, paper review meta-analisis. Data mentah, data kuesioner, kemudian data-data mentah dianalisis dalam bentuk angka, akan keluarlah angka kuantitatif. Itu disebut meta-analisis. Paper yang keempat yang biasanya disebut oleh orang Indonesia paper bibliografi, tapi kalau saya biasanya menyebutnya paper scoping, paper review kualitatif yang mengelompokkan paper-paper atau temuan berdasarkan kelompoknya. Berapa banyak publikasi Q1 tentang judul pendidikan anak usia dini di dunia? Bagaimana tren penelitiannya? Tahun berapa publikasinya? Kemudian di penerbit mana publikasinya? Itu disebut paper grouping atau scoping. Nah, ada 4 jenis itu. Ketika Bapak Ibu belum paham tentang kedua jenis ini, Bapak Ibu akan kesulitan. Kenapa? Ketika pertama kali kita riset ke lapangan, S3 atau S2, kita belum ada judul, yang dilakukan adalah kita melakukan paper kajian pertama kali. Untuk apa? Untuk menemukan future riset atau judul yang berpotensi. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu melakukan riset, Bapak Ibu lihat riset publikasinya cuma ada 2 yang publish, Bapak Ibu sulit melakukan paper kajian atau paper review. Yang bagus dari situasi ini adalah Bapak Ibu melakukan namanya paper penelitian untuk menemukan novelty dan riset terbaru dari penelitiannya. Tapi kalau misalnya sudah ada judul, ada banyak yang publikasi tapi belum banyak yang melakukan resume atau kesimpulan atau future riset, Bapak Ibu bisa melakukan namanya paper kajian. Saya ingat ketika saya proposal sidang di PSD saya, tanpa paper review pasti akan sulit menjawab pertanyaan para profesor di luar negeri. Contohnya Pak Dan, mengapa menggunakan metode ini? Kenapa judul ini yang dipakai? Apa kebermanfaatannya? Itu adalah pertanyaan yang memang akan keluar dari para reviewer. Tapi ketika kita sudah paper review, kita mudah jawabnya. Berdasarkan paper review Q1 saya yang publish di Elsevier misalnya, metode yang akan dilakukan di masa depan adalah metode A. Judul spesifiknya tentang ini, sehingga nggak akan ada banyak pertanyaan. Itulah kenapa Bapak Ibu paper kajian atau paper penelitian itu akan sangat berkoneksi atau berkolaborasi. Penting banget belajar 2 ini. Minimal 2 ini harus bisa. Dan potensi saat ini paper kajian jadi paper salah satu yang menarik karena kita nggak perlu ke lapangan, nggak perlu wawancara, nggak perlu pakai kuesioner, duduk ngumpulin paper, asal tahu caranya kita bisa menghasilkan paper Q1 secara gratis. Dan ada beberapa indeks dan cara cari jurnal, Bapak Ibu harus catat beberapa poin ini. Bapak Ibu harus belajar tentang nomor 1, yaitu Scopus Index. Yang kedua adalah nomor 5, tentang Simago CR. Yang harus belajar itu 1, 2, dan 5. Yang ketiga ada yang paling penting adalah menggunakan nomor 2 atau Clarivate MJL. Jadi akan kelihatan jurnal yang Scopus dan jurnal itu WOS atau enggak. Namanya adalah Clarivate MJL. Kenapa Pak Adan wajib? Karena kalau kita pakai Scimago, beberapa jurnal predator itu masih ada di Scimago. Nah, jadi Bapak Ibu hati-hati karena Scimago kadang lambat update, kadang-kadang jurnal yang masih bermasalah pun masih ada di Scimago. Makanya kalau saya, Bapak Ibu, 3 yang saya bandingkan. Scopus Database, Scimago, kemudian Clarivate. Yang keempat adalah cek jurnal dari website tersebut. Karena banyak jurnal itu akan kelihatan jurnal ini predator atau enggak. Nanti akan saya kasih ciri khas jurnal yang predator itu seperti apa dari websitenya. Ini adalah cross check. Ya, pertama adalah Scimago, yang kedua adalah Clarivate yang sebelah kanan. Nanti Bapak Ibu akan saya tunjukkan beberapa tampilannya. Ini pakai Clarivate, Bapak Ibu. Saya ketik nama sebuah jurnal misalnya. Pak, ada nama jurnal dapat dari mana? Nama jurnal dapat ketika Bapak Ibu baca jurnal Scopus misalnya dengan judul misalnya pendidikan anak usia dini. Bapak Ibu dapatlah paper. Kemudian Bapak Ibu lihat penerbit jurnal tersebut atau nama jurnalnya. Nah, Bapak Ibu pindahkan nama jurnal itu ke Clarivate atau ke Scimago. Lihat dia Scopus Q berapa, indeksnya berapa. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini, jurnalnya Elsevier itu top jurnal paling terpercaya. Saya nggak akan ragu kalau misalnya dari sisi saya, indeksnya adalah WOS-nya adalah SCI. SCI di bagian ini ya. Oh ini, SCI Index. Nah, itu adalah Science Citation Index Expanded. Kalau di jurusan kami di Taiwan, beberapa profesor nggak akan meluluskan siswanya kalau nggak SCI papernya. Scopus Q1 SCI. Nah, kalau misalnya saya publish di jurnal Indonesia nih, Q1, tapi nggak WOS, saya nggak bisa lulus tetap, Bu. Kalau di kampus saya, apalagi profesor saya. Karena profesor saya percaya bahwa jurnal yang paling bagus menurut dia 2.
Elsevier dan Springer di bawah Sains Direct. Di lain itu dia nggak mau. Prof, saya mau publis ke IEEE. Jangan. Mau ke IP jangan. Utamakan dulu paper-paper utama. Makanya dia minta saya fokus kepada jurnal WOS, terutama STI ya. Ya, itu dari standar dari profesor saya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sebelah kanan di jurnal measurement itu kita lihat bahwa isu per years 8 kali. Dalam 1 tahun dia 8 kali publis Bapak Ibu. Jadi semakin banyak frekuensi publikasi sebuah jurnal, semakin potensial jurnal itu untuk Bapak Ibu coba. Nah, ini perbedaan Simago sama Clarivate. Kalau Clarivate, Bapak Ibu akan dapat data yang lebih detail, terutama tentang publish, kemudian tentang WOS-nya. Ini Web of Science-nya standar SGI, SCI atau SCI expanded atau apa. Bapak Ibu bisa membedakan itu. Ini penting banget bagi Bapak Ibu yang pengen jurnalnya bereputasi atau dananya dirembus oleh kampus lagi. Karena beberapa kampus kayak mungkin kampus Undip, kemudian ada kampus-kampus UM dan lain-lain, ketika kita publish, termasuk Universitas Negeri Padang, ketika publish, Q1, Q2, uang kita akan dikembalikan. Atau kita akan mendapatkan yang namanya hibah ya. Nah, ketika Bapak Ibu bisa tembus gratis, ya itu mungkin luar biasa kita Bapak Ibu bisa mendapatkan uang tambahan dalam belajar. Karena saya ingat banget, saya tuh nggak mungkin bisa publikasi Scopus kalau nggak dapatkan hibah penelitian pada waktu jadi dosennya. Itu tuh berat banget perjalanan saya menulis Scopus Bapak Ibu. Berat banget. Ini Simago Bapak Ibu, ada nama jurnal Paros of Theology Q1 Bapak Ibu. Tapi jurnalnya Predator. Di Simago masih ada di bidang sosial. Apa Pak Adan ciri khas dia ini jurnal Predator? Bahaya Bapak Ibu. Q1 tapi agak aneh atau unik dari bagaimana jurnal ini dikatakan jurnal Scopus Q1. Di Simago ada tapi di Clarivate nggak ada. Oke? Di Simago ada tapi di MJL Clarivate nggak ada. Saya memastikan ini predator atau bukan, tapi jurnal ini termasuk aneh menurut saya. Ini jurnalnya Q1 Bapak Ibu, cara submitnya lewat email. Kita submit lewat email. Oh, itu ciri khas pertama, jurnal ini hati-hati ketika lewat email. Yang kedua, banyak orang Indonesia yang publish. Padahal jurnalnya di Afrika Selatan. Jurnalnya di Afrika Selatan 80% orang Indonesia Bapak Ibu misalnya. Ini tuh jurnal yang aneh. Yang ketiga, apalagi misalnya ada nomor WhatsApp, itu aneh banget. Kalau ada nomor WhatsApp, targetnya adalah orang Indonesia. Biar dapat LOA cepat. Itulah targetnya Bapak Ibu untuk bayar kemudian ke predator. Itulah hati-hati banget. Untuk menunjukkan jurnal ini Scopus Q1 atau enggak, saya downloadlah satu paper. Ketika saya download satu paper atas nama Bapak ini, 70% referensinya bahasa Indonesia. Di proceeding Scopus aja, nggak bisa Bapak Ibu pakai referensi bahasa Indonesia. Utamakan bahasa Inggris. Ini bahasa Indonesia Bapak Ibu. Aneh nggak menurut Bapak Ibu? Q1. Kemudian saya pikir, Simago ini bener nggak mengindeks? Kok masih ada di Simago? Nah itulah saya bilang tadi. Percaya dengan Simago sama aja harus hati-hati. Karena banyak banget jurnal yang bermasalah dalam tanda kutip. Bapak Ibu harus tahu dan Bapak Ibu harus akuin yang namanya apa ya? Peneliti, dosen yang paling banyak publikasi di jurnal Predator adalah Indonesia nomor 2. Jadi wajar aja kalau misalnya Bapak Ibu lihat di suatu jurnal di Afrika Selatan orang Indonesia kan agak aneh berarti. Mungkin ada oknumnya atau seperti apa saya kurang tahu, tapi saya nggak yakin ini tuh benar jurnal Scopus. Kenapa? Dari ciri khas, kemudian dari skill dan lain-lain berbeda banget. Itu juga hal yang memang saya dapatkan ketika saya belajar tentang publikasi Scopus gratis. Kemudian inilah yang kita hadapin saat ini Bapak Ibu. Pertama adalah jurnal Predator, namanya mirip. Yang kedua adalah joki. Kadang-kadang dapat WhatsApp, kadang-kadang dapat email. LOA cepat, nama pertama 3 juta, nama kedua 2 juta, nama terakhir 1 juta. Publish minggu depan, LOA cepat. Bapak Ibu pasti percaya dan senang banget dengan yang kayak ini. Kalau saya nggak bangga Bapak Ibu, Bu Ina, Bu Nurul, Bu Sipa, Pak Tarmizi, saya kalau publikasi Q1, pakai joki bayar 50 juta, saya nggak ada bangganya Bapak Ibu. Kenapa yang bangga bayar? Joki lagi. Bukan tulisan saya lagi, judul udah ada Bapak Ibu. Sampai sekarang saya tuh dapat WhatsApp Bapak Ibu. Saya nggak tahu dia nomor dapat dari mana. Mungkin saya pernah klik salah satu penerbit di Instagram atau ikut seminar. Kemudian dia bilang gini, judul minggu ini, bidang teknik ini, bayar 500.000, publish hari ini. Saya bukan nggak mau. Kalau misalnya Bapak Ibu ikut cara ini, Bapak Ibu jadi dosen gimana nanti Bapak Ibu? Apalah yang akan terjadi dengan dunia perdosenan kita Bapak Ibu ketika Bapak Ibu ikut joki yang kayak ini. Dan nggak ada bangganya Bapak Ibu kalau saya
Itu dari versi saya ya. LOA cepat, translate, review. Kadang-kadang pas publish, Bu Ina ya, pas publish orang ini, nama home base-nya salah Bu Ina. Ina, lecture, harusnya kan lecturer ya. Itu aja nggak diedit Bapak Ibu. Dan saya pikir, mana mungkin lah ini Scopus Q3. Namanya aja salah. Nah itulah Bapak Ibu, ciri khas dari jurnal bohongan. Dan Bapak Ibu tuh banyak percaya banget dengan ini. Cuman satu yang miris, saya pernah ketemu mahasiswa S2 dari kampus besar, dia bilang gini, Pak Adan, saya rela bayar joki 10 juta. Kenapa? Daripada saya bayar UKT 15 juta, lebih baik saya bayar joki, lulus. Ya benar juga ya, saya juga nggak bisa bilang apa-apa. Daripada bayar UKT, lebih baik bayar joki. Kemudian saya bilang, ya udah kalau misalnya itu pilihan kamu, jokinya terpercaya ya bayar aja. Tapi yang saya pikirkan adalah gini Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita pasti punya prinsip Bapak Ibu. Kita tuh mau kemana nanti jadi dosen. Nah, atau kita nanti mau kemana ke depannya. Mau jalur jujur, belajar, atau mau jalur yang namanya instan Bapak Ibu boleh pilih. Tapi ini adalah satu hal yang menarik banget. Sampai saya tuh bertanya Bapak Ibu, mana mungkin joki ini tuh bukan dosen. Mana mungkin joki ini tuh bukan peneliti Bapak Ibu. Dosen aja susah nembus Scopus. Ini siapa yang jadi joki? Kebayang nggak Bapak Ibu? Orangnya siapa? Nggak mungkin tiba-tiba orang yang suka mengut sampah jadi joki. Kan nggak mungkin. Pasti orang akademisi yang ada di sini. Dan itu udah terby system. Makanya Bapak Ibu, saya nggak pernah lagi nulis ke jurnal Sinta 1, Sinta 2. Kenapa? Kalau Sinta 1, bukan Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3 ke bawah Bapak Ibu, jangan langsung dikirim. Ada beberapa jurnal yang dikirim ke Sinta 2, 3 tahun baru accepted dan baru publish. 3 tahun Bapak Ibu. Nggak dibaca oleh editor. Makanya kalau misalnya saya ke jurnal Sinta, saya caranya beda Bapak Ibu. Kita lihat email atau WA-nya WhatsApp dulu. Halo Pak Amar dosen ini, ada slot kosong nggak untuk jurnal ini? Ada, baru submit. Kalau nggak ada nggak usah submit, nggak akan dibaca. Yakinlah dengan saya. Tapi ke luar negeri sistemnya beda. Makanya kalau saya sekarang nggak terlalu menyarankan mahasiswa atau orang yang ada di kelas saya untuk belajar yang namanya jurnal Sinta. Kenapa? Banyak jalur orang dalamnya. Itu yang saya nggak suka ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu nggak merasakan juga mungkin Bapak Ibu. Publikasi kadang saya pernah kirim ke Sinta 1, kirim hari ini, tahun depan juga belum dibaca. Tiba-tiba tahun depannya lagi baru di reject. 2 tahun Bapak Ibu. Ini jurnal saya nulis 2 tahun jadi apa nih saya pikir. Makanya saya lebih merekomendasikan Bapak Ibu ke jurnal Scopus yang berbayar daripada Bapak Ibu terjebak ke jurnal yang lama atau nggak ada kepastian. Digantung tuh nggak enak banget. Apalagi jurnal yang namanya jurnal predator. Jurnal ada 2 Bapak Ibu. Namanya adalah jurnal open access, kemudian jurnal close access. Apa bedanya Pak Adan? Jurnal close access adalah jurnal tradisional access, jurnal yang gratis. Jurnal ini ketika kita author, kita publish ke jurnal ini, kita nggak mengeluarkan biaya sepeser pun. Tetapi kita nggak bisa download papernya. Jadi orang tuh nggak bisa download paper kita. Itu disebut jurnal gratis atau close access. Kalau open access, kita bayar 50 juta di sebuah jurnal, nanti orang bisa download secara gratis. Itu disebut jurnal open access atau aksesnya terbuka. Kalau di Indonesia kebanyakan open access semua, makanya bayar. Dulu 5 tahun lalu, saya tuh selalu ditanya, Pak Dan mau nerbitin paper nggak? Gratis. Sekarang Sinta nggak ada yang gratis, Bu. Sinta tuh pasti rata-rata ada, tapi kebanyakan bayar. Bahkan ada satu jurnal, Sinta 5 minta 7 juta. Ini gaji PNS saja 3 juta. Gaji dosen swasta 1 juta. Ini mau bayar apa saya pikir. Inilah dilema yang kita hadapin. Ketika saya jadi dosen di Indonesia. Miris banget perjuangan kita jadi dosen Bapak Ibu. Kalau misalnya kita bayar open access 50 juta, kita makan dari mana Bapak Ibu? Anak istri marah Bapak Ibu, publikasi berbayar 50 juta. Nah makanya Bapak Ibu harus belajar dengan publikasi gratis. Ada beberapa rekomendasi saya, jurnal yang pasti bisa gratis. 80% ini pasti bisa gratis. Yang pertama adalah Elsevier Journal Bapak Ibu. Ini target yang paling bagus. Yang kedua itu yang gambarnya kuda, itu disebut Springer. Elsevier dan Springer adalah jurnal top. Kemudian ada Willy and Son yang gambar sebelah kanan. Ini Bapak Ibu harus coba. Bapak Ibu harus tahu jurnal-jurnal yang bisa gratis. Kemudian Taylor and Francis. Ini di bidang sosial. Ada juga bidang humaniora dan lain-lain termasuk pendidikan. Ini bagus banget. Namanya Taylor and Francis. Untuk di bidang kesehatan atau bidang keteknikan lainnya Bapak Ibu bisa coba BMC atau Sage Publisher. Tapi kalau saya di Taiwan, publikasi di Sage, kemudian publikasi di tempat-tempat lainnya itu nggak diakuin. Kalau saya ya, terutama profesor saya, karena dia minta Scopus SCI. Tapi kalau untuk Bapak Ibu, bisa publikasi di Sage Publisher pun udah sangat bagus menurut saya. Apalagi kita yang masih belajar cara publikasi Scopus gratis.
Kalau misalnya Bapak Ibu mau publikasinya lebih murah atau lebih murah, Bapak Ibu bisa ke Malaysia atau ke Turki atau ke negara lain. Biasanya beberapa universitas dari kampus Thailand dan lain-lain itu APC-nya gratis atau hanya di atas 5 juta dan lain-lain. Ketika Bapak Ibu mau ke publikasi di Indonesia, Bapak Ibu susah. Karena Sinta 1, Sinta 2 merekomendasikan ada nama orang luarnya. Ibu Nurul mau submit ke jurnal Sinta, butuh nama orang luar. Saya pernah di-mention oleh salah satu mahasiswa S2 dari UNJ, Pak Adan, saya butuh kolaborasi. Kenapa? Jurnal Sinta ini nggak mau nerima. Kalau misalnya nggak ada nama orang luar. Karena saya cuma kenal Pak Adan, boleh nggak Pak Adan berkolaborasi di paper ini? Cuman demi publikasi Bapak Ibu. Makanya saya pernah marah ke teman-teman saya yang lagi doktoral di Indonesia. Nama saya diambil oleh mereka tanpa izin. Tiba-tiba publikasi saya itu banyak banget Bu Ina. Ada 3 publikasi di jurnal Sinta. Saya pikir, kapan saya nulis gitu ya? Ternyata teman saya baru ngaku dia pinjam nama saya tanpa ngomong. Kemudian saya bilang, lain kali jangan gitu. Ngomong aja, kemudian saya harus tahu isi jurnalnya apa. Cuman saya Bapak Ibu yang publikasi tanpa diminta udah dipublikasiin orang. Orang tuh tahan ngemis untuk masuk. Saya tuh nggak masuk Bapak Ibu. Saya pikir, Pak, saya tuh nggak mau lagi ke Jurnal Sinta. Bukan saya sombong, tapi saya tuh udah capek nulis ke Jurnal Sinta. Saya pikir. Lebih baik jurnal saya sedikit, tapi ke Scopus Q1. Nah, target saya adalah itu. Makanya, target saya sekarang adalah publikasi secara gratis dan mengajarkan teman-teman kalau publikasi Scopus itu mudah. Tapi enggak mudah-mudah banget ya, Bapak Ibu harus belajar. Tapi di kelas saya punya kelas menulis namanya, udah berdiri hampir 1 tahun. Publikasi terbaik itu ada di Willy Q2 gratis. Kemudian baru ini ada accepted seorang dokter di Q3 Elsevier. Jadi saya yakin bahwa publikasi gratis itu bisa, asal Bapak Ibu mau belajar. Masalahnya adalah ibu-ibu dosen tuh susah belajarnya. Kenapa? Sibuk ngurus anak. Sebenarnya bukan sibuk ngurus anak, sibuk ngurus suami yang repot. Suami itu kan merepotkan ya Bapak Ibu ya. Anak merepotkan biasa lah ya, masih kecil. Kadang suami yang merepotkan, itu yang jadi tantangan bagi ibu dosen. Kalau Bapak dosen, tantangannya mudah. Cuman mikirin tukin, kemudian mikirin gaji. Nah, itulah tantangan Bapak dosen seperti saya. Ini contoh salah satu jurnal. Teman-teman bisa lihat nama jurnalnya Measurement. Ini publikasi saya yang gratis di Q1 yang saya bilang tadi. Sekarang publikasinya mungkin kalau open access sekitar 61 juta ya Bapak Ibu. Mungkin kalau Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu punya lah ya uang 61 juta untuk open access. Tapi kalau saya nggak tertarik untuk bayar sebanyak itu Bapak Ibu. Ini jurnalnya. Jurnalnya di Elsevier. Kalau Bapak Ibu lihat akses harus melalui institusi ini disebut traditional access atau close access. Bapak Ibu nggak akan bisa mendownload kecuali Bapak Ibu punya akses. Kayak saya di Taiwan punya akses, jadi saya bisa download. Kalau di kurs 3.500 aja itu sekitar 55 juta, sekarang jurnalnya udah naik sekitar 36.000 ya, atau sekitar 61 juta terakhir saya cek. 61 juta untuk jurnal Scopus Q1. Worth it nggak Pak Adan? Kalau berbayar nggak worth it, tapi kalau misalnya kita dapat hibah, itu worth it. Saya dapat hibah, kemudian teman saya Pak Indra dapat hibah, kami di Taiwan itu hibah 1 tahun itu sekitar 1 M atau sekitar 500 juta. Dulu di Indonesia, saya dapat hibah 500 juta, karena anggarannya kecil dari Satker jadi 100 juta, dipotong oleh UPPM lagi. 5% uang apa ya? Uang potong itu. Udah dapat kecil dipotong, publikasi bayar lagi. Itulah dilema kita di Indonesia Bapak Ibu. Terlalu banyak potongan, yang semua potongan itu kita nggak tahu dari mana. Dilema ketika kita jadi dosen. Katanya kita dapat uang untuk dibagi-bagi, padahal yang kita utamakan adalah publikasi. Itulah repotnya mindset ketika berada di Indonesia. Padan balik nggak ke Indonesia? Saya pasti balik Bapak Ibu. Saya pastikan saya pasti balik. Walaupun sekarang saya mikir kalau balik gimana saya nyari gas ya di tempat kita. Ini susah banget di Indonesia sekarang. Saya nggak mau ikut demo, tukin, saya nggak mau. Kenapa? Dari saya buat buku saya dapat royalti. Dari nulis saya royalti juga. Bapak Ibu, nulis itu ada 2. Bisa APC-nya gratis atau Ibu gratis. Bagaimana gratis? Ketika Bapak Ibu punya kolaborasi, Bapak Ibu open access juga nggak akan bayar Bapak Ibu. Asal Ibu punya kemampuan menulis. Intinya adalah kemampuan menulis. Itu nomor 1. Kalau Bapak Ibu mau gratis. Kemudian, di jurnal ini Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu coba lihat di jurnal Elsevier manapun atau Springer manapun akan sama konsepnya. Bapak Ibu lihat yang namanya open access option sebelah kiri. Di sebelah kanan Bapak Ibu lihat ada golden access option, kemudian ada subscription. Yang ini ya Bapak Ibu. Sorry saya
saya perbesar sebentar yang sebelah kanan. Yang ini ya. Golden access itu adalah akses terbuka atau open access. Disebut golden access. Jadi Bapak Ibu kalau mau publish open access, Bapak Ibu fee harus bayar sekitar 61 juta. Tapi kalau Bapak Ibu subscription atau ke traditional access ataupun green access disebut dengan banyak kalimat, tapi itu no open access atau gratis. Nah, inilah contoh jurnal gratis. Cuman tantangannya ke jurnal gratis adalah saya analogikan gini. Ada namanya Bu Siva. Kemudian yang nama kedua ada namanya Bu Wiri. Bu Siva kirim paper ke Scopus. Papernya bagus, dia mau gratis. Kemudian ada Bu Wiri. Ke paper Q1 juga. Papernya bagus, dia mau berbayar. Saya editor jurnal Q1. Saya cuma punya satu slot. Kira-kira saya accepted yang mana, Bu? Kalau misalnya saya hanya boleh memilih satu. Bu Siva, saya pilih yang mana? Gratis berbayar atau gratis publikasi bagus berbayar atau publikasi bagus gratis? Cuman satu slot misalnya. Saya pilih yang mana? Berbayar kan ya Bu Sipa. Papernya sama-sama bagus kok. Ya papernya sama-sama bagus, saya ambil berbayar lah. Orang sama-sama bagus. Tapi ketika di kondisi berbeda, Bu Sipa papernya jelek, dia mau bayar 61 juta. Bu Wiri papernya bagus, dia mau gratis. Jurnal Elsevier atau Springer ataupun Wiley, Tyler, saya yakin dia akan pilih yang gratis tapi bagus. Untuk apa? Untuk menjaga kualitas paper. Jadi paper bagus tuh penting banget. Tapi berbeda dengan jurnal MDPI atau jurnal Indonesia, Bapak Ibu. Bayar adalah raja. Oh, Bapak Ibu jelek juga bayar accepted. Bayar Bapak Ibu baru transfer belum ngirim draft, udah dapat LOA. Judul apa? Bu Ina judul apa Bu Ina? Judul pendidikan education bla 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 bla. Transfer 500.000. Udah transfer accepted. Paper belum dikirim nih Bu. Udah dapat LOA Bu. Itulah dilema Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu percaya atau enggak itu udah fakta di lapangan. Dan itu juga saya ngalamin. Makanya publikasi saya beberapa saya pakai jalur orang dalam. Prof, saya mau publish ke jurnal Sinta 1, Sinta 2. Oke, Adan kirim. Kirim layak baru publish. Makanya kalau saya enggak menargetkan Bapak Ibu punya LOA cepat. LOA cepat adalah pembohongan publik. Saya enggak pernah percaya dengan LOA. Kenapa? Ketika saya publish Q1, LOA-nya belakang, nggak nyampe 2 hari itu udah publish papernya. Jadi LOA itu dekat banget dengan yang namanya publikasi. Beda dengan joki. Di joki LOA-nya sekarang publikasi tahun depan. Kenapa? Slotnya terlalu banyak. Uangnya udah diambil, slot publikasinya cuma 200 misalnya, cuma 20 paper yang periode ini. Kamu di periode Februari ya, mundur lagi nanti di Juni, mundur lagi. Itulah dilema joki. Terlalu banyak ngambil uang, publikasinya bingung slotnya mau kemana. Nah, itulah enaknya kalau Bapak Ibu punya jurnal. Jadi itu hanya contoh saja. Dan statement saya adalah nggak semua jurnal kayak itu di Indonesia, tapi banyak. Nggak semua jurnal yang seperti yang saya sebutkan, tapi banyak yang kayak itu. Itu namanya adalah mengkomersiasikan jurnal. Makanya beberapa orang yang dari sudut pandang dosen lain, Scopus nggak penting. Scopus itu bukan nggak penting. Kamu nggak bisa nulis Scopus, bro. Kalau kamu bisa, kamu bilang pasti Scopus itu penting. Itu adalah mindset yang berbeda dari para teman-teman yang ada di sisi sebelah kiri. Kemudian ini padan milih gratisnya di mana? Milih gratisnya ketika Bapak Ibu submit, Bapak Ibu akan di OJS atau Open Journal System, Bapak Ibu akan memilih namanya publishing option. Pilih ada 2, subscription sama golden access. Nah, kalau subscription adalah gratis, open access itu adalah berbayar. Nah, kalau Bu Ina punya 56 juta, uangnya banyak berlebihan, dapat dari mana? Dari ngajar selama 20 tahun, ya udah bayar aja open access. Tapi kalau saya nggak tertarik open access, kenapa? Saya lebih bangga yang gratis. Kenapa yang gratis? Walaupun gratis ini agak susah Bapak Ibu, disitasinya agak lambat. Tapi bagi saya, publikasi jujur lebih penting daripada saya punya banyak Scopus. Saya nggak berharap jadi guru besar, karena itu adalah proses yang nanti saya dapatkan ketika saya belajar menulis. Makanya di kelas saya, yang saya targetkan adalah publikasi secara jujur dan gratis. Walaupun banyak juga yang nge-DM saya, Padan, bisa jadi joki nggak? 30 juta. Saya nggak lulus-lulus nih S3 jadi joki. Saya pikir, gaji saya di lab udah 15 juta. Saya nggak butuh 30 juta. Uangnya butuh, tapi caranya saya nggak butuh. Makanya saya pikir, kembali ke Indonesia adalah opsi yang terbaik nanti untuk belajar bersama-sama dengan Bapak Ibu. Walaupun tahu bareng sekarang, Bapak Ibu dosen yang ada di Indonesia itu nggak mikirin nulis sekarang. Mikirin tukin. Sama mikirin masa depan.
mikirin bagaimana tukin, bagaimana perkembangan, efisiensi anggaran dan lain-lain. Saya tuh udah ngerasain Bapak Ibu sama kayak Bapak Ibu. Bahkan ini dunia lebih parah daripada saat saya menjadi dosen pemula. Belum tekanan dari para senioritas ya. Tulis nanti saya yang bayar. Sudah publish, Pak, kita publish. Oke, kamu yang bayar. Ya, itulah dilema kita sebagai dosen pemula. Apalagi akreditasi. Tugas yang paling banyak adalah dosen pemula. Honor yang paling dikit dosen pemula. Itulah banggalah jadi dosen pemula Bapak Ibu. Karena saya bangga jadi dosen pemula. Itu ya. Ini adalah open access atau berbayar. Saya accepted 1 kali di jurnal sensor, tapi profesor bilang, no, nggak bisa publikasi di sini. Walaupun dia sebenarnya Scopus, dan dia bukan predator. Nama jurnalnya Sensor MDPI. Itu Q1 Bapak Ibu. Di WOS ada, di Clarivate ada, di Simago ada. Nama jurnalnya adalah jurnal sensor. Bapak Ibu bisa coba. Kenapa banyak orang ke jurnal sensor, orang luar negeri? Pertama adalah publikasinya cepat. Kirim hari ini 2 bulan kemudian bisa accepted. Itu di jurnal-jurnal yang namanya jurnal MDPI. Kirim hari ini 2 bulan bisa accepted. Kalau misalnya Bapak Ibu pilih jalur yang fast track gitu ya. Tapi Bapak Ibu harus bayar 26.000 sekitar 45 sampai 50 jutaan deh untuk publikasi. Tapi dibanding jurnal joki lebih baik Ibu pilih open access karena ini lebih jujur menurut saya. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu saya cari judul, kemudian Bapak Ibu lihat bisa download. Ini namanya adalah jurnal berbayar atau open access. Walaupun ada jurnal tuh yang hanya yang bisa download tapi dia close access, ada yang misalnya dia itu jurnal itu rata-rata biasanya disebut open access atau jurnal itu bisa kita download, itu disebut open access. Kayak jurnal di Indonesia lah. Nah, itu adalah open access ya kebanyakan. Nah, ketika Bapak Ibu bisa download, itu disebut open access. Tapi dia saya pastikan kemungkinan pasti bayar si Pak Kor ini untuk kirim ke jurnal ini. Kenapa bisa di-download? Tapi kalau misalnya yang pertama nggak bisa di-download kayak jurnal ini, itu kemungkinan gratis. Ya kenapa gratis ini? Karena saya yang nulis Bapak Ibu. Ini paper review saya pada waktu itu. Saya nulisnya sekitar 3 bulan, enggak 3 bulan, 2 bulan, paper SLR pertama saya dengan nangis darah, tidur sampai jam 3 pagi, nggak ada yang ngajarin Bapak Ibu. Kemudian ketemulah sama salah satu alumni dari program Meet ini, namanya Kang Ence, dia Q1 juga paper review. Saya lihat papernya, kemudian saya belajar sama beliau. Ternyata gini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau Q1, bacalah paper Q1. Kalau Bapak Ibu mau Q1, Q2, baca paper Sinta sampai zaman batu juga nggak akan accepted kita Bapak Ibu karena beda tulisannya Bapak Ibu. Nah itulah yang harus Bapak Ibu baca yaitu belajar dan baca dari paper Scopus. Saya takut kelewatan Bapak Ibu karena kalau dihabisin nggak akan habis-habis ya cerita saya. Kemudian ini sensor Bapak Ibu. Pak dan tipsnya apa? Menulislah paper yang bagus dengan syarat 5 pertama yang saya sebutkan tadi. Yang kedua, pilih paper secara tradisional atau free access. Yang ketiga adalah Bu Siva, publikasi itu kayak pilih jodoh. Kalau misalnya ibu nggak jodoh dengan A, berarti ibu pilih jodoh yang B. Nggak jodoh sama yang B, pilih yang C. Tapi kalau 3 kali nggak ditolak, berarti kita memang jelek atau attitude kita kurang. 3 kali ditolak paper Bapak Ibu itu saya katakan jelek, harus dirombak. Tapi kalau misalnya baru 1 kali atau 2 kali penolakan, anggap aja itu belum jodoh. Saya punya paper 3 kali ditolak, saya udah pasrah karena dibilang nggak ada novelty. Ketika saya pikir lagi, saya bandingkan, akhirnya accepted di Q3 pada waktu itu. Itulah proses menulis ya. Kemudian Bapak Ibu percaya ada banyak tips, salah satunya gini, ketika Bapak Ibu punya target of journal yang kayak ini Bapak Ibu, kalau saya nggak pernah pilih jurnal itu sembarangan, saya buat yang namanya target of journal. Kalau Bapak butuh nanti saya kirimin, karena di kelas saya biasanya saya kasih anak-anak, bukan anak-anak ya, dosen-dosen pun saya anggap anak-anak karena sering saya marahin kalau di kelas ya. Kenapa? Kadang-kadang ada yang nggak bisa nulis. Kadang-kadang kalau jadi mahasiswa, ke mahasiswa jadi dosen killer. Kalau suruh nulis nggak killer ya Bu, malah tidur gitu. Itu saya marahin kadang-kadang. Makanya jangan terlalu kejam dengan dosen Bapak Ibu. Kita tuh pernah, jangan sama mahasiswa, kita tuh sama-sama. Kita tuh belajar juga Bapak Ibu. S1, S2, S3, riset itu baru belajar. Bukan harus sempurna. Tapi kalau misalnya dituntut harus publikasi Q1, Q2, harus bayar sendiri, kita itu dimanfaatkan dalam tanda kutip. Jadi Bapak Ibu harus hati-hati tentang itu. Kalau jadi dosen jangan kayak itu ya Bapak Ibu. Itu nggak akan memperkaya dan memperdalam ilmu Bapak Ibu. Semakin Bapak Ibu berbagi, Bapak Ibu akan punya banyak kebermanfaatan. Kayak saya, walaupun miskin saya bahagia. Mungkin Ibu, walaupun Ibu kaya, mungkin Ibu nggak bahagia. Jadi cobalah untuk bahagia. Bahagia itu penting banget. Dan ingat ada satu pesan saya untuk para dosen pemula, kerja itu secukupnya aja.
Teman saya kerja mati-matian untuk kampus, 1 bulan sakit, kena kanker meninggal, langsung diganti orang lain. Pejabat nggak datang, Bu, malah. Dia cuma membutuhkan kita dan kita diganti orang lain. Makanya kerja secukupnya aja, balance terhadap keluarga dan masa depan Bapak Ibu. Uang tuh nggak ada habis kalau dicari. Uang tuh nggak ada ujungnya. Itu yang harus pesan Bapak Ibu ya. Kalau jadi dosen, walaupun jadi dosen banyak menderitanya ya Bapak Ibu ya di Indonesia. Saya juga sama. Tapi Bapak Ibu harus tetap bahagia. Cari kebahagiaan itu. Gila, ini ada 39 komen, siapa yang ngechat ini? Nanti ya Bapak Ibu, saya lanjutin dikit lagi. Ini adalah target of jurnal. Lihat nama publishernya, durasi terbitnya, Scopus Q berapa, kemudian accepted rate. Jurnal yang saya kirim tadi, accepted rate-nya sekitar 17%, itu kecil banget. Jadi Bapak Ibu nggak usah kirim ke situ. Kalau belum yakin, itu kecil banget. Bapak Ibu lihat namanya target of jurnal, nanti kelihatan jurnal mana yang kira-kira potensi untuk Bapak Ibu accepted. Kalau saya biasanya membuat target of jurnal. Kalau bawah target of seminar, itu semuanya Scopus. Kalau Bapak Ibu belum punya ID, Bapak Ibu lebih better coba ke proceeding dulu atau ke Q3, Q4. Pak Dan, bisa nggak? Misalnya Bu Ina nih dosen pemula banget, nggak ada Scopus ke Q1. Jawabannya adalah bisa tapi susah. Bisa kalau dia punya tulisan yang bagus, kalau nggak dia punya nama profesor yang ada di namanya tersebut. Karena apa? Nama penulis itu penting banget. Makanya kolaborasi itu penting Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya Q3, Q4 nama kita sesama pemula saya rasa lebih mudah ya dibanding Q1 dan Q2. Kenapa? Q1 dan Q2 ya itulah grade-nya. Grade-nya tinggi dan agak susah. Tapi Bapak Ibu, dari poin ini kita belajar bahwa publikasi Scopus itu sangat mungkin untuk Bapak Ibu semua. Nanti akan dilanjutkan oleh Pak Ilmu untuk bagian spesifik cara submit dan lain-lain. Tapi Bapak Ibu, jurnal adalah proses. Jangan minta publikasi langsung Q1. Saya pernah tanya di kelas saya, Bu, di kelas saya targetnya apa? Q1. Oh, oke, Q1. Publikasi terbaik belum ada Pak Adan. Nah, kalau belum ada belajar dulu dari yang rendah. Kalau misalnya udah ada baru kita ke Q1. Kenapa? Agak sulit untuk langsung melompat. Agak sulit kalau mau instan. Makanya nggak ada sampai sekarang joki yang berani ke Q1 Bapak Ibu. Paling berani dia ke Q2, Q3 mungkin kisaran 50 sampai 100 juta. Kenapa? Dosen aja belum tentu bisa nulis Bapak Ibu. Apalagi joki. Walaupun saya tuh joki tuh sampai sekarang. Saya nggak yakin joki itu orang yang jualan kopi di pinggir jalan. Joki itu pasti orang akademik. Saya yakin itu. Cuman kita nggak tahu itu siapa. Tapi saya yakin itu orang akademik ya, yang namanya joki. Dan itu adalah hal yang buat, kenapa ada joki? Ada targetnya. Saya buat, nanti buat flyer habis ini, kelas Adan, LOA 100%, publikasi cepat. Ibu Ina, Bu Sipa udah bayar pasti duluan. Saya booking, publikasi cepat. Ya karena ada LOA cepat tadi Bapak Ibu. Makanya saya nggak pernah dibilang, di kelas saya bilang, Bapak Ibu pasti Scopus. Saya nggak pernah menjamin itu. Kenapa? Kadang ada Bapak Ibu yang belajar ngilang. Belajar nanti sibuk. Belajar Scopus itu harus fokus Bapak Ibu. Dan itu yang saya dapatkan selama saya kurang lebih 5 tahun menjadi dosen pemula. Oke, udah ada 68 chat yang menyatakan saya harus udah. Oh, ini yang terakhir. Menulis adalah kurangin waktu tidur, menulis dari hari ini, bangun kolaborasi, kurangin tidur, mulai menulis, dan punya mimpi dulu. Saya kalau sekarang nulis paper review itu sebulan selesai Bapak Ibu, yang ke Q1. Dan saya pasti yakin itu Q1. Kenapa? Karena saya yang nulis. Nah, mungkin confident itu saya dapatkan dari tahun ke tahun ketika saya belajar menulis. Kalau di posisi saya sekarang, menulis itu udah mulai enak. Makanya tips yang paling penting adalah cintailah menulis. Kalau menulis masih terpaksa, Bapak Ibu nggak akan dapat yang namanya Scopus. Yang kedua, belajar bahasa Inggris. Kalau nggak bisa bahasa Inggris, pakai Google Translate. Nah, kalau misalnya masih nggak bisa, Bapak Ibu nggak niat, bukan nggak bisa. Yang ketiga adalah cari pendanaan untuk open access. Kalau bisa kolaborasi atau dapat dana hibah. Walaupun saya nggak yakin dana hibah akan ada dan akan banyak di tahun ini. Karena ini adalah masa kelam dunia pendidikan saat ini. Saya yakin Bapak Ibu akan kesulitan tahun ini untuk dosen dan mahasiswa. Tapi Bapak Ibu nggak usah buru-buru ke luar negeri. Ke luar negeri itu susah Bapak Ibu. Nggak semua yang ditampilkan orang di Instagram itu sesuai realita. Yang ditampilkan kami itu hanya bahagianya aja Bapak Ibu. Yang nggak bahagia nggak kami tampilkan. Jadi Bapak Ibu jangan terlalu percaya dengan yang namanya Instagram atau standar TikTok kata orang. Percaya aja bahwa hidup itu adalah punya tantangan masing-masing. Oke ya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu harus belajar menulis, fokus. Proses menulis itu saya nikmatin. Kemudian Bapak Ibu akan jadi peneliti atau jadi dosen ataupun jadi pengajar, jadi mahasiswa juga yang hebat ketika Bapak Ibu menulis. Saya juga aktif dulu di organisasi Bapak Ibu sama kayak ibu-ibu dan bapak-bapak yang sekarang. Dan saya banyak belajar dari masa-masa saya ketika
masa saya jadi mahasiswa. Makasih Siva dan teman. Mungkin itu terima kasih teman-teman udah dengerin materi pada hari ini. Mungkin saya berikan lagi kepada Siva sebagai moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Adhan, luar biasa ya teman-teman. Materinya sangat detail. Kemudian juga tadi juga banyak sekali nilai-nilai atau value yang harus dimiliki oleh seorang dosen ya. Jujur, berintegritas, kemudian juga kita juga harus senantiasa jalur kanan ya Pak ya, bukan jalur kiri gitu. Tadi dibilangin sama Oh Pak iya, Adhan, jalur kanan, jalur kiri. Oke, kita lanjut ke pemateri yang kedua mungkin. Ada Mas Elmo atau Pak Elmo. Pak Elmo, apakah bisa Oke, lanjut ya. bergabung atau udah ada suaranya? Oke, langsung Siva ya. Oke, lanjut. Ya, di waktu dan layar disilahkan Pak Elmo. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baik teman-teman semua, Bapak Ibu dosen, mahasiswa, pascasarjana dan lain-lain ya. Baik, saya melanjutkan dari Pak Adhan saja ya, menambahkan karena sudah banyak yang disampaikan. Oke, ini memang menarik sekali pembahasannya dan waktu itu kita ketemu Pak Adhan ya, di waktu beliau ke Jepang, kita ngobrol banyak, memang banyak kendala ya dunia akademik di Indonesia dan tuntutannya besar, tapi kemudian resource yang disediakan nggak ada gitu. Oleh karena itu, di sharing siang ini coba kita bagikan pengalaman untuk menulis tadi ya, submit sampai kemudian accepted di Q1 yang paling tertinggi tanpa PC, sehingga siapapun itu gitu ya, baik dia kemudian punya dana besar maupun nggak punya dana besar, dia punya chance yang sama di situ. Baik, sedikit kenalan dulu ya. Tadi saya dari S1-nya di Brawijaya, mungkin ada teman-teman dari Malang di sini. Kemudian saya lanjut S2 di Shizuoka University di Jepang. Setelah itu kerja di industri. Lanjut kemudian PhD program di JAIS, Japan Advanced Institute of Science and Technology. Bidang saya lebih ke AI ya dan machine learning untuk disaster prediction, jadi untuk bencana dan climate change. Selama S3 sekarang saat ini, saya punya kesempatan alhamdulillah besar sekali bisa ikut sebagai research intern di dua institusi besar di Jepang, yaitu di Riken dan AIS. Ini seperti BRIN atau NSF-nya di Amerika gitu ya, maksudnya, atau BRIN di Indonesia. Dan dari sini kesempatan untuk melakukan kolaborasi atau menulis makalah itu semakin besar. Kemudian mungkin teman-teman Bapak Ibu semua di sini sebagai dosen yang punya background atas lulus S1, S2 langsung jadi dosen. Saya mengambil jalan yang agak berbeda saat itu. Setelah S2, setelah S1 pun saya langsung masuk ke industri. Saya pindah ke S2. Setelah S2 saya masuk ke industri lagi, nggak langsung S3. Baru setelah berapa tahun di industri, saya masuk ke dunia akademik kembali. Nah, pengalaman dari industri ke akademik ini memang menjadi shifting yang membuat pola pikir sangat berbeda gitu ya. Ketika kita di akademik, maka tujuan kita adalah paper tadi ya. Kalau di industri, mau nggak mau profit oriented misalkan kayak gitu. Nah, pengalaman itu shifting itu yang kemudian membuat saya dari nol gitu untuk belajar bagaimana menulis sendiri dengan bukan background pengalaman yang tidak terlalu banyak di penulisan sebelumnya. Oke, selama di Jepang saya juga sempat dapat beberapa 6 scholarship ya, sampai mulai dari master sampai dokter. Juga beberapa banyak kesempatan teman-teman Bapak Ibu semua untuk mendapatkan research grant ya, mulai dari di Jepang sendiri atau international conference yang ada di US atau di Eropa gitu, itu sangat memungkinkan didapatkan dan saya dapatkan waktu setelah studi S2 dan S3 gitu ya. Nah, ini juga sedikit latest publication ya kemarin di bulan kemarin ya yang terbaru. Ini jawaban saya sampaikan nanti terkait dengan publikasi Q1 tanpa APC. Prosesnya menurut saya cukup cepat ya. Akhir Agustus saya submit, kemudian revisinya Desember awal. Sebelum kemudian accepted, langsung kemudian 5 hari langsung bisa online gitu. Nah, nanti saya coba share bagaimana proses perjalanannya. Nah, sensei itu profesor ya di Jepang ya. Nah, sensei saya itu, beliau itu
Kebetulan saya bukan orang Jepang gitu ya. Pembimbing saya bukan orang Jepang, sehingga dia punya mindset kebarat-baratan gitu. Karena dia paspor Inggris, sehingga dia agak berbeda dengan orang Jepang gitu. Nah, beliau ketika pertama kali ketemu gitu ya, waktu mahasiswa S3 gitu, di awal-awal di bulan-bulan awal, beliau langsung bilang, jangan submit ke MDPI dalam eh, apa namanya, manuskrip kamu gitu. Dia nggak jelaskan secara detail, pokoknya dia sampaikan, nah ini kurang baik, walaupun mungkin ada beberapa MDP yang juga cukup bagus ya sebenarnya, tapi langsung digeneralisir tidak boleh. Kemudian dalam proses mengerjakan paper ya, ada satu paper yang hampir accepted di Q1, paper review saat itu. Tetapi beliau tiba-tiba langsung bilang tarik papernya, jangan sampai dilanjutkan karena itu dia open access gitu. Saya waktu itu baru diwanti-wanti harus full, nggak boleh yang berbayar gitu. Akhirnya saya dengan berat hati merelakan untuk tidak melanjutkan proses review papernya, dan yaudah akhirnya saya share di tempat lain. Ternyata saya sangat concern tentang RPC ini. Walaupun kampus JAIS ya tadi nih mempunyai dana yang cukup lah gitu ya. Setiap paper Q1, selama itu Q1 dia akan danai, baik di Nature segala macam itu dia akan didanai. Tapi kalau saya bilang, karena kamu nanti mungkin kemungkinan besar di Indonesia atau di tempat lain yang dananya mungkin nggak sebesar di kampus ini, lebih baik fokuskan dulu ke tanpa APC. Karena bisa jadi kalau kita udah pasca dari universitas, dana itu mungkin nggak bisa kita akses semudah itu. Gitu. Jadi dua ini menjadi tantangan besar selama PhD gitu ya. Bagaimana mencari yang tanpa APC dan jangan submit yang di MDPI. Berapa pekan lalu saya dapat dari MDPI tawaran langsung untuk submit, bayangin. Setelah saya cek itu MDPI-nya terindeks Scopus gitu ya. Dan dia langsung menawarkan japri gitu di email gitu. Ayo dikirim. Ya bisa nggak kamu ngirim apa namanya naskah gitu. Dan pasti akan terbit gitu. Karena kita lagi butuh nih untuk satu isu ini, apa namanya collection ini untuk segera publish gitu. Nah, tapi lagi-lagi karena itu MDPI dan setelah dicek ternyata kurang bagus ya, tidak jadi submit. Jadi kita perlu melihat ya, kalau pesan dari sensei saya itu, uh, selama ada nama kita satu aja mungkin nyangkut di publikasi yang predator, jurnal predator, itu akan bermasalah ke depannya. Karena beliau dari UK gitu ya, Inggris, paspornya gitu. Maka beliau tuh ketika di sana benar-benar sangat sulit gitu ya. Kalau melihat ada satu temannya gitu ya, rekannya yang kemudian punya namanya masuk nyangkut ke satu jurnal predator dan itu udah forever nggak bisa hilang. Itu jadi track record yang buruk gitu ya untuk karir ke depannya. Nah, oke. Eh, saya ingin menambahkan sedikit tadi ya, bahwasanya kalau kita bicara tentang tadi jurnal, tentang science ya, eh bagaimana sih menulis yang baik ya? Mau nggak mau untuk mencapai Q1 gratis tanpa APC gitu ya. Yang paling penting adalah paper kita bagus, data kita bagus gitu ya, ide kita juga novel, sehingga reviewer atau editor dapat mengaccept kita gitu ya. Nah, teman-teman semua, Bapak Ibu, kalau kita lihat perjalanan sains itu kita harus paham dan kita harus kemudian menikmati topik yang kita kerjakan. Kalau kita menikmati topik yang kita kerjakan, kita mengambil referensi yang dari sumber mata airnya begitu ya. Kalau misalkan langsung dari Scopus, dari WOS, tidak lagi mungkin dari jurnal-jurnal yang biasa, maka kita akan dapat menemukan sebuah titik poin di mana gap itu ada dalam riset. Dan itu bisa kita fill, kita isi, dan kita jadikan sebuah ide, propose ide kita untuk kita paper kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu semua, saya menyarankan di sini untuk semangat terus ya, senantiasa menyukai dan mendalami topiknya. Sehingga nanti kalau kita menulis sesuatu, idenya itu bukan sekedar terapan. Apa yang membedakan di Indonesia mungkin ya dengan di luar negeri ya, kalau kami bandingkan. Contoh dalam kasus mungkin computer science misalkan bidang saya. Di luar negeri itu dia fokus pada improvement algoritmanya misalkan. Sehingga hasil paper yang dipakai oleh dia itu bisa diterapkan di bidang lain, dengan orang lain, dan dimanapun gitu ya. Tapi kalau kita mungkin melihat paper-paper di tanah air, dalam kasus misalkan computer science, lagi-lagi banyak kan case study, dan itu penerapan sifatnya applied. Misalkan contohnya penerapkan satu algoritma kepada kasus perusahaan X dan YZ gitu misalkan. Itu sangat-sangat
tidak ada novelty-nya gitu. Tapi kalau kita lihat paper-paper yang ada di Scopus yang dilakukan oleh orang luar negeri, itu rata-rata melakukan improvement algoritma, melakukan improvement akurasinya, kecepatannya, dan lain-lain. Nah, itulah kemudian kita perlu memahami bagaimana research and development ini dari awal sampai selesai sehingga kita dapat menemukan celah gap-nya itu. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu udah masuk satu bidang, suka bidang itu, tekuni, dan kemudian immerse. Immerse itu adalah tenggelam gitu ya, menenggelamkan diri bidang itu. Bapak Ibu nanti ketika baca satu paper, itu nikmat gitu. Kayak baca novel atau baca Instagram atau baca TikTok, ya tinggal scroll-scroll. Misalnya gitu ya, nggak berhenti-berhenti. Kalau kita udah bisa memahami bidang kita, ya, kalau kita baca satu paper nih, kita akan menikmati khususnya nih, kalau saya pribadi sangat menikmati baca paper itu di bagian introduction. Dia akan cerita dari awal, terus kemudian penelitian sebelumnya apa, sampai dia kemudian dia kasih tahu gapnya apa, sampai kemudian dia mempropos kalau gitu, karena gap yang A udah melakukan ini, B melakukan ini, C melakukan ini, ternyata ini belum dilakukan, maka saya mempropos ini. Nah, itu sebuah kenikmatan dan kita bisa mencapai menyentuh sampai ujung ilmu pengetahuan di bidang kita, gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu semua udah bisa, maksudnya berpikir sampai ke situ ya, menurut saya menulis paper Q1 tanpa PC itu tinggal masalah waktu saja, kayak gitu. Baik. Nah, ini sedikit nambahkan batasan aja karena tadi takut overlap ya. Jadi publikasi itu merupakan cara saintis ya berkomunikasi. Bagaimana sih kalau kita komunikasi mungkin para usahawan gitu ya dengan himpunan, dengan bisnis produknya gitu ya, politisi dengan cara mungkin pemilu, partai politik dan lain-lainnya, maka saintis dengan cara publikasi. Maka dari itu mungkin kita nggak pernah ketemu gitu ya dengan apa namanya dengan seorang profesor yang Bapak Ibu kalau pernah baca paper dan kemudian kok nama dia terus yang muncul ya di paper itu ya. Kemudian ketemu gitu pas lagi conference. Itu kayaknya wah luar biasa ya. Oh ternyata dia yang nulis ini. Dia yang paper saya citasi gitu. Padahal saya nggak kenal sama dia sebelumnya gitu. Terus kamu ketemu di conference misalkan. Oh itu kayak bahagianya luar biasa gitu. Saya dulu ketemu kayak wah kayak ketemu idola gitu kan. Wah dia yang menginspirasi saya untuk menulis paper ini misalkan. Nah, karena kita nggak pernah ketemu di belahan dunia lain atau bahkan sudah meninggal, gitu ya, sentesnya menggunakan paper itu cara berkomunikasi. Makanya kalau dalam tagline Google Scholars itu adalah standing on the shoulder of giant gitu. Jadi berdiri di bahu raksasa. Kita sudah ada, jadi di pendahulu kita sebelumnya itu sudah banyak menggunakannya, melakukan penelitian yang luar biasa. Dan sekarang tugas kita adalah mengembangkan ilmu pengetahuan itu. Nah, kalau kita punya mindset seperti itu, menulis paper, melakukan penelitian untuk mengembangkan pengetahuan, maka menurut saya bukan hal yang terlalu sulit untuk menemukan gap, mencari novelty, dan memproposal di Q1. Gitu. Karena reviewer yang kita lihat dalam jurnal-jurnal Q1, itu rata-rata udah expert di bidangnya. Dan kalau kita mempropos ide yang biasa-biasa aja, ya langsung ditolak. Pasti kan? Nah, karena itu kita harus melampaui apa yang sedang dikerjakan. Nah, itulah kemudian saya tekankan untuk melakukan immerse ya, tenggelam dalam topik-topik yang benar-benar kita sedang kuasai gitu ya, sedang kita kerjakan. Nah tadi sedikit ini menambahkan ya, apa perbedaan open access sama subscription based gitu ya. Secara aksesibilitas ya, open access bisa untuk semua, subscribe untuk yang berlangganan aja gitu ya. Dan nggak semua kampus ya di Indonesia yang berlangganan ini karena mahal gitu ya. Kemudian pendanaannya open access bisa kita bayar gitu ya. Visibilitasnya sangat luas ya. Yang subscribe terbatas. Nah ini biaya penulisnya tinggi nih APC nih. Yang subscribe bisa jadi rendah gitu ya. Atau bahkan dia gratis sama sekali. Oke, nah ini tadi yang saya mungkin tekankan lagi tadi ya, Ripatan. Bahwasanya kalau kita buka jurnal di Elsevier, ada beberapa tipe tadi ya informasi. Dia itu open access, dia itu support open access, atau dia hybrid misalkan. Nah, yang open access ini tadi yang dia berbayar. Nanti ketika teman-teman milih jurnal, ya, saya juga diarahkan sama sensei saya, pilih yang dia support open access atau dia hybrid. Sehingga kita nggak perlu berbayar ya. Nah, kalau open access pasti dia berbayar tadi. Saya tambahkan aja nih. Ini kalau misalnya dia lihat tadi ya, di satu jurnal, sini dituliskan misalkan support open access, ya berarti dia menyediakan dua opsi. Yaitu open access nih, $3.000 tuh ya. Dan subscription, jadi nggak perlu bayar pada author.
Nah, tadi sudah dijelaskan juga ya tentang Q1, saya skip aja ya. Tadi kalau dilihat Q1 itu, kalau kita lihat kenapa dia dikatakan Q1 gitu ya. Karena dia punya reputasi dalam komunitas akademik. Nah, teman-teman paham juga ya bahwasanya kita nggak sekedar submit aja ya, tapi bahwasanya jurnal itu dikelola ya, atau diisi oleh orang-orang dengan komunitas akademik yang luar biasa gitu. Maksudnya yang solid gitu. Ada satu jurnal di Jepang itu ya. Jadi namanya di Progress in Disaster Science gitu misalkan. Itu ada jurnal itu dikelola oleh society. Society itu kumpulan para ilmuwan-ilmuwan yang sama bidangnya, dan di setiap tahun dia mengadakan annual meeting. Dan kalau mempublish itu, otomatis kita harus melampaui apa yang dipahami oleh mereka gitu. Dan mereka itu punya pemahaman yang sama tentang topik itu gitu. Jadi kalau kita mempropos ide yang ngalur ngidul dan nggak terlalu novel bagi mereka, ya otomatis akan ditolak gitu. Makanya reputasi tinggi ketika kita bisa publish satu paper saja di jurnal itu, maka kita udah dikatakan bisa recognize ya di komunitas itu, kita sebagai saintis bagian dari mereka gitu. Jadi kalau misalnya di grup gitu ya, wah kamu ini bukan bagian dari kami gitu, kamu masih masuk orang luar gitu. Tapi kalau kita bisa publish di society itu, di jurnal itu, kita masuk bagian dari society mereka yang punya reputasi yang tinggi. Kemudian di prosesnya ketat ya, double blind atau peer review itu. Jadi author sama reviewer itu nggak kenal siapa. Dan di sini untuk meminimalisir ya tadi subjektivitas ya. Oh ini orangnya kenal ya. Kemudian kita accept lah. Orangnya nggak kenal nih, kayak musuh saya nih, ya. Saya sulitkan gitu supaya nggak bisa keterima gitu. Nah ini agak lebih fair gitu ya, lebih jujur gitu. Nah, tingkat penolakannya tinggi dan dampak penelitiannya luas dan sering dikutip. Nah, ini juga penting. Jadi kalau waktu saya di industri, kami selalu diminta untuk mencari referensi di paper. Jadi industri sekalipun itu mencarinya langsung ke paper, dan itu ditulis oleh para ilmuwan-ilmuwan gitu ya. Nah, ini udah ya, mungkin udah melihat bagaimana pembagian Q1 sampai Q4 ya. Yang Q1 adalah top, anggaplah kalau 100% dia 25%-nya, Q2 25 sampai 50% ya. Q3 top 50 sampai 75 gitu ya, dan Q4 the last 25% gitu. Jadi kalau kita bisa publish di Q1, ini benar-benar sangat prestis gitu ya. Khususnya untuk karir peneliti. Karena kita udah masuk bagian dari komunitas mereka, dan kalau kita mau apply postdoc dan lain-lain, itu menurut saya sangat mudah gitu ya. Bahkan direkomendasikan langsung. Nah, ini proses submitting ya, masih kelas aja. Tadi juga sudah disampaikan. Pertama-tama Bapak Ibu semua, teman-teman di sini perlu melihat naskah kita ini sesuai nggak dengan scope jurnalnya. Tadi di sini ya. Nanti di sini kita klik di sini about, kemudian kita lihat aim dan scope-nya apakah sesuai atau tidak. Karena saya juga pernah beberapa kali submit ternyata tidak sesuai dengan scope-nya, ditolak langsung di tahap editor di awal. Gitu. Kemudian ada tips yang kedua, ini salah satu artikel yang saya juga publish di Scopus ya, itu memilih special issue ya. Jadi ketika special issue ada special issue, yang kita publish ke situ, itu bisa lebih cepat karena dia ada deadline tertentu, um, dan dia ada topik tertentu. Jadi biasanya diproses lebih cepat dan tidak terlalu lama dalam proses peer review-nya. Kemudian ikuti pedomannya ya. Ini standar sebenarnya sederhana ya, tidak terlalu ribet. Bahkan ada beberapa jurnal banyak di Elsevier itu tidak freestyle. Kita nggak perlu ngikutin langsung template yang disediakan oleh mereka, harus latex dan lain-lain. Kita buat bebas aja. Yang penting kontennya bagus. Nanti kalau udah bagus, udah mau accepted, tinggal kita sesuaikan dengan template kita gitu. Dicek plagiarism-nya, dan bisa cek bahasa akademik yang bagus gitu ya. Jasa proofreading gitu. Sejauh ini sih nggak pernah ya saya pakai jasa proofreading gitu. Walaupun dananya ada grantnya gitu. Tapi belajar penulis bahasa Inggris pun jadi lebih enak gitu ya. Tadi udah ya memilih jurnal yang tepat, kemudian cara memilih tadi sudah disampaikan juga oleh Padan ya. Nah, pada saat kita melakukan submission, ini saran juga dari saya, kita akan masuk sebuah ke platform submission, ya, bisa namanya Scholars One, Editorial Manager atau JS, dan kita akan diminta untuk membuat sebuah akun. Nah, karena kita mungkin nanti akan submit banyak paper dan banyak ditolak mungkin gitu ya, maka kita harus menulis akun kita ya supaya nggak lupa nama dan password gitu ya, supaya nggak lupa, karena mungkin beda-beda nanti setiap jurnal itu ID-nya.
Dan apa sih yang diunggah biasanya untuk dokumen-dokumen standar ya Bapak Ibu semua? Yang pertama manuskrip utama kita, kemudian cover letter. Nah cover letter ini juga apa ya, gampang-gampang susah gitu ya nulisnya ya. Jadi kadang eh, sebagai editor gitu ya, waktu saya mengikuti sebuah apa pelatihan, kalau kita di cover letter ini bisa disampaikan terkait dengan kontribusi kita di step situ kebaruannya, ya dia akan lebih mudah meneruskan ke proses selanjutnya gitu ya. Kemudian ada corporate agreement dan supplementary files. Oke, kemudian setelah itu kita akan masuk ke desk review ya, ngecek kesesuaian scope-nya dari editor gitu ya. Jadi kalau udah bagus, sesuai dia akan masuk, kalau enggak dia akan ditolak gitu ya. Nah, kayak gini lah. Jadi nanti ada prosesnya saya sampaikan. Nah, contoh di Elsevier ya. Di Elsevier itu contohnya dari mulai submission awal, itu dia akan dicek di managing director. Apa yang dicek sih? Sama graphical abstractnya bagus atau enggak ya. Terus emailnya sesuai atau enggak, keywordnya lah, hal-hal sederhana gitu ya. Kemudian kalau oke, dia akan masuk kepada chief ya, editor in chief. Nah di sini akan dicek ya sesuai topiknya gitu. Kalau sesuai ya dia akan lanjut, kalau enggak dia akan di reject gitu. Nah selanjutnya ketika chief editor ini udah oke, dia akan dikirim ke associate editor. Jadi dalam jurnal tersebut selain ada editor in chief, ada associate juga ya sesuai dengan bidangnya. Dia akan di send ke sini ya. Nanti dia akan dicek sini sesuai scope objeknya enggak, bagaimana originalitasnya ya, dan klasifikasi atau soundness itu kayak bagaimana paper itu menunjukkan novelty atau tidak gitu. Kalau oke, dia akan masuk ke reviewer. Nah reviewer ini beda-beda ya teman-teman. Jadi ada yang dia cuma 2 orang gitu ya, ada yang bahkan sampai 4-5 orang gitu, tergantung objeknya juga, subjeknya juga gitu ya. Dia akan cek di sini baru bagaimana metode kita, resultnya, figurnya, introduction dan lain-lain. Nah kalau oke, nanti biasanya akan mengulang loop di sini ya. Oke, dia akan rekomendasi untuk major review, major revision atau minor gitu ya, atau bahkan di reject atau diterima. Oke, ini juga sama ya di Willy prosesnya. Jadi artinya kita akan melalui banyak tahapan, mulai dari managing directornya terkait dengan hal sederhana sampai ke hal-hal teknis ya, yang general sampai hal teknis yang ada di review nanti. Nah, dalam peer review nanti gitu ya, ini yang menjadi menarik di dunia akademik yang mungkin nggak ditemukan di industri ya ketika saat itu. Di akademik ini kita punya namanya peer review, yaitu teman sejawat ibarat gitu ya, untuk kita saling mereview. Dan masalahnya, kalau dalam sebuah kita apply ke submit ke jurnal yang bagus, teman sejawat kita bukan teman biasa gitu, tapi adalah ahli di bidang itu. Sehingga bisa jadi reviewnya tuh ngebantai, jam keras gitu ya. Tapi dalam sebuah akademik ya, naskah akademik atau proses science, disitulah yang dinamakan dengan heart of publication. Jadi inti jantung dari sebuah publikasi adalah peer review. Tanpa ada peer review, maka dia nggak ada editor. Teman-teman tahu nggak apa yang membedakan sosial media dengan publikasi di media news atau di media mainstream gitu ya? Itu adalah di peer review atau editornya. Setiap orang di sosial media itu bisa mempublish apapun itu, bayangin, ya kan? Tanpa ada yang edit. Akhirnya yang baca pun jadi terpengaruh misalkan gitu ya. Tapi kalau submit tulisan misalkan di koran segala macam, ada editornya. Dan pun sama dengan paper ya, ada orang yang kemudian melakukan pengendali utama ya untuk sebagai preview tadi supaya kualitasnya terpercaya. Dan yang paling penting sih adalah ahli di bidang yang sama gitu ya. Jadi ketika kita punya teman sejawat kita di bidang yang sama itu lebih baik karena dia yang paling paham tentang riset kita. Dan terakhir saya sampaikan tentang penelitian jurnal ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ton. Jadi ini sebuah jurnal yang dia tuh mengklaim sebagai jurnal ilmiah tapi tidak mengikuti standar akademik yang baik. Ya, fokusnya adalah keuntungan finansial dan tanpa memberikan proses evaluasi yang ketat. Dan kemarin banyak diskusi di LinkedIn ya dari para scholars hampir 80% 70% dari paper yang dipublish di dunia ini sampah semua gitu ya.
habis, yang dia nggak ada nilainya, nggak ada nilai untuk pengembangan ilmu pengetahuan gitu ya, nggak ada nilai untuk kemajuan sains gitu. Zaman-zaman dulu ketika nggak semudah ini akan publish gitu ya, dan nggak dengan semudah ini sosial media ada atau digital ada, setiap paper yang ada, nah di Jepang contohnya, setiap ada satu lab di kampus di Jepang yang publish, dia akan print itu semua, dan dia akan keliling bagikan ke lab-lab lain di kampus-kampus lain di seluruh Jepang gitu ya, dan kemudian akan dibahas, oh ternyata lab ini udah sejauh ini progresnya. Tapi ada lab lain yang publish, di-share lagi, hard copy dibagikan, waktu sebelum seamless sekarang gitu ya. Nah, dari situlah terbangun sebuah komunikasi perkembangan di sains. Sains itu berkembang. Nah, tapi semua, jadi saya ingin apa ya, mengencourage bahwasanya dalam kita menulis jurnal tidak sekedar sampai kita fokus pada penulisan, tapi saya ingin mengencourage Bapak Ibu semua di sini menikmati sains, menikmati topik yang dikerjakan, dan urgensi motivasi kenapa kita mengerjakan itu gitu. Dan apa sih ide yang kita propose, hopefully ya, itu tidak hanya sekedar paper ya, tapi sampai di tahap diaplikasikan misalkan. Ya, ini ciri-ciri tadi Pak Ada sudah sampaikan juga, dia tidak terindex database ya, yang bereputasi. Ini review sangat cepat, sangat-sangat cepat atau tidak ada sama sekali. Jadi apa namanya, bagan ini, diagram flow ini tidak ada dia. Jadi cepat, langsung tiba-tiba cepat gitu ya. Walaupun ada sama sekedar apa ya, kamuflase mungkin, tapi sangat-sangat cepat, hitungan dalam hari atau bahkan tanpa revisi. Ya. Kemudian India minta biaya publikasi tanpa transparansi untuk apa namanya, atau bahkan dia nggak membedakan sebuah waiver. Saya waktu itu publish di jurnal AGU, American Geoscience Union, dia buat satu jurnal baru gitu AGU, yaitu Machine Learning dan Computational Science itu. Itu jurnal baru dan biaya publikasinya 40 juta, 50 juta nggak salah, hampir $4.000. Karena saya bilang, saya siswa gini-gini nggak punya dana yang banyak gitu ya, bilang gitu. Terus dibilang, oke, kalau kayak gitu, kalau paper kamu nanti keterima, kita akan waive itu tidak, kita akan tangguhkan biaya publikasinya. Jadi sangat mungkin juga kita mengajukan biaya apa namanya, menangguhkan biaya publikasi. Sekelas jurnal AGU itu yang sangat-sangat fenomenal di bidang kami gitu ya, itu dia bisa mengasihkan opsi waiver untuk tuition fee, FPC gitu ya. Nah, terus ini juga ya, email undangan yang meragukan semenjak publish paper di Scopus Index atau di Elsevier ya. Setiap hari, ya mungkin Padahal lebih banyak lagi dapatnya. Hampir setiap hari saya dapat undangan untuk mengirimkan naskah ke kita gitu ya, ke jurnal yang dia inginkan. Nyata setelah dicek abal-abal jurnalnya, ya bohong gitu ya, dan itu hati-hati. Jadi mengirimkan spam gitu ya, atau minta kita untuk jadi editor gitu ya, itu diperhatikan dengan baik. Nah, dewan editornya nggak kredibel, nggak jelas siapa sih ini namanya gitu ya. Kadang tadi dibilang kan, kadang dia terlalu nggak diverse ya. Di satu negara dia doang gitu. Misalnya negara A, paling ada negara B. Yang ideal itu dari berbagai macam kampus gitu ya, negara, background, sehingga terlihat kredibel gitu. Dia nggak punya DOI selanjutnya. Nama jurnal mirip. Nah, ini juga sangat-sangat menyesatkan ya. Jadi, dan apa ya, sangat tricky gitu. Waktu saya dapat email itu, wah ini kok tiba-tiba diminta untuk ngirim naskah sama jurnal A misalkan. Nama jurnal mirip banget. Ternyata ketika dicek tadi ya, di WOS atau di Simago itu, ternyata nggak ada jurnalnya. Mirip, cuma dia beda S, misalkan contoh misalkan ya, applied science tanpa science doang sama science tanpa S tuh ada gitu. Ternyata yang tanpa S itu yang terindeks bereputasi, yang S itu yang terindeks itu. Atau bahkan ada contoh ya, business and management atau education and management gitu, education and business management misalkan. Yang terindeks itu adalah education and management, tapi yang nggak terindeks education and management internasional misalkan gitu. Jadi nambah-nambahin kata-kata yang mirip-mirip seakan-akan ini jurnal yang terindeks. Nah, itu kadang kita terkecoh gitu ya. Gitu. Misalkan nih, dia buat judulnya Nature Research Journal. Padahal nggak ada. Yang ada ya Nature, satu aja gitu. Walaupun di bawahnya ada Nature Communication, segala macam gitu ya. Nah, publikasi yang di artikel yang tidak relevan dan kualitas buruk gitu. Nah, ini linknya nanti teman-teman bisa lihat ya, kalau mau cek bisa juga di Bell's List ya, atau di Predator Journals.org ya.
Nah, di sini nih, kalau di Belus ini dia tidak memasukkan MDPA sebagai predator sih ya. Tapi kalau di Predatory Journals Organization, dia memasukkan MDPA ya. Dan kayaknya lebih ketat di sini. Bahkan salah satu jurnal yang Frontiers in Earth Science saja, yang menjadi rujukannya para profesor di Jepang aja dikategorikan sebagai predator di sini karena prosesnya mungkin dicek sama dia nggak sesuai. Oke, itu saja Siva dari saya menambahkan sedikit dari Farhan, semoga bisa bermanfaat. Saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Elmo atas materi yang diberikan, luar biasa ya. Pak Elmo memberikan dari sisi sudut pandang yang ditambah dengan industri, kemudian juga tadi dijelaskan juga bagaimana memilih jurnal yang untuk kita publikasi, karena itu juga ada langkah-langkahnya, nggak asal publikasi kayak gitu. Oke, baik Bapak Ibu semua, kita akan ada sesi tanya jawab. Nah, mungkin ada yang sudah angkat tangan nih dari Ibu Mulyani, disilahkan. Baik, terima kasih Kak Siva atas kesempatannya. Saya Mulyani Ova, saya salah satu mahasiswa dari Terima kasih Pak Adhan dan Pak Elmo atas materinya luar biasa. Ada beberapa pertanyaan nih yang jadi yang saya hari ini muncul gitu kan kepala saya ketika mendengar pemaparan materi dari kedua narasumber kita. Yang pertama nih, saya sudah melakukan penelitian nih. Nah, kebetulan penelitian saya itu research ya, jadi dari sumber utama gitu. Nah, pertanyaan saya mungkin ini kepada Pak Adhan ya, langkah awal menulisnya itu kayak gimana ya? Terus terang ya, saya sebenarnya juga bukan dari dosen ya Pak ya, saya seorang guru gitu kan, tapi karena tuntutan gitu kan sebagai mahasiswa S2 sehingga ada kajian untuk publikasi di Scopus gitu kan, jadi langkah awal menulis itu apa yang harus saya lakukan gitu kan, apa yang bisa saya lakukan, penelitiannya sudah ada, datanya sudah ada, seperti itu. Kemudian yang kedua tadi tentang acceptance rate Pak ya, tadi kan kita ngelis gitu kan, itu ngelihatnya di mana ya Pak ya, tadi yang Pak Adhan tampilkan tadi kan ada acceptance rate. Kemudian ini nih berlanjutannya sebenarnya, saya kan bukan dosen ya, tapi guru. Nah, kalau misalnya nanti setelah saya lulus, saya tetap ingin melakukan menulis gitu kan, meskipun bukan dosen nih. Gimana menurut Pak Adhan dan Pak Elmo gitu kan? Apakah prospeknya itu nanti akan besar gitu kan? Meskipun tadi kan saya lihat publikasinya meskipun tanpa APC bisa nih gitu kan. Jadi mungkin karena sebagai guru saya bisa slow aja nulisnya gitu kan, nggak ada tuntutan harus terbit kapan gitu kan. Nah, tapi pertanyaan saya kan tadi kan kolaborasi dengan penelitian lain itu gimana gitu? Apakah kemungkinan untuk bisa collab dengan penelitian yang besar sebagai seorang guru gitu? Itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luas. Ini mau apa atau dikumpul dulu? Satu lagi kali ya, mungkin bisa bertanya dengan Pak Elmo nanti. Ada yang ingin bertanya? Nah, ini ada dari Bu Faiza. Disilahkan Bu Faiza. Baik, terima kasih Mbak Syifa. Sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatannya dan dua pemateri yang luar biasa telah menyampaikan materi kepada Mas Adhan dan Mas Elmo. Tadi saya tertarik banget gitu ya dengan penyampaian materi yang disampaikan terkait ciri-ciri jurnal predator, kemudian kita harus begini, begini, begini gitu. Kayaknya kalau misalnya saya simpulkan lebih kepada etika menulis atau etika publikasi ilmiah itu sendiri. Nah, gimana nih ya? Tadi karena ngebahas terkait jurnal predator, kalau karena saya beberapa kali nggak, tapi beberapa kalinya nggak banyak ya, sekitar 2 sampai 3 kali menemukan gitu ya dari teman yang ketika submit bahkan sudah publish gitu ya di jurnal Scopus yang itu Q1 gitu, tapi ternyata beberapa bulan berikutnya itu discontinue. Nah, apakah apa ya, bagaimana bisa mendeteksi gitu ya artikel yang kita submit
bahkan sampai nantinya publish gitu ya, kita bisa mendeteksi kalau jurnal itu ternyata punya potensi discontinue yang kalau misalnya untuk mahasiswa PhD gitu ya, untuk sebagai syarat sidang itu kan kita nggak bisa memprediksi ataupun nggak bisa apa ya, itu kan kayak sesuatu hal musibah ya, kok tiba-tiba discontinue. Nah ini sesuatu hal yang mungkin saya takutkan juga gitu kepada beberapa jurnal yang punya potensi, tapi saya nggak paham gitu potensinya itu ciri-cirinya seperti apa. Karena menurut saya sepertinya berbeda dengan ciri-ciri yang ada di jurnal Predator kayak gitu, Mas Adhan dan Mas Elmo. Mungkin itu dulu aja. Terima kasih. Baik, luar biasa pertanyaannya, aplikatif sekali ya, Bu Faiza. Oke, ini kita jawab dulu mungkin ya, karena sudah pas ini. Boleh untuk Pak Adhan menjawab pertanyaan dari Ibu Mulyani berkaitan dengan yang pertama tadi, langkah awal menulis bagaimana sudah punya data dan sudah melakukan penelitian, bagaimana langkah awalnya. Yang kedua, cara lihat acceptance trends gitu ya, itu bagaimana? Acceptance rate di mana? Yang ketiga, prospek penelitian sebagai seorang guru dan tips untuk collab dengan peneliti lain sebagai seorang guru. Silahkan Pak Adhan. Oke, terima kasih Bu Mulyani. Pertanyaannya bagus banget. Mungkin saya jawab dengan singkat dan padat. Yang pertama adalah saya punya siswa S2 dari Universitas Negeri Malang juga di kelas saya. Dia ibu rumah tangga. 8 tahun nggak pernah nulis paper. Kamu itu masih muda. Ini 8 tahun nggak pernah nulis paper. Kemudian targetnya harus punya Scopus di kelas saya. Minimal proceeding dari profesornya yang ada di Universitas Negeri Malang. Di kelas saya belajar kurang lebih 3 bulan. Punya 2 publikasi Scopus, 1 jurnal. Dan sekarang lulusnya setahun setengah. Itu ibu rumah tangga. Dia mau belajar. Kuncinya adalah guru, ibu rumah tangga, siapapun itu ketika dia mau belajar Scopus, prospek penulisan itu masih ada. Nah, ibu rumah tangga yang saya ajarkan tadi, sekarang lagi mau nge-apply S3. Yang dulu nggak punya masa depan, sekarang mau kuliah lagi. Kenapa? Di kelas atau ketemu dengan orang sesama kita, kata Mas Elmo tadi, dia belajar dengan teman sejawat. Itulah fungsi yang namanya karir. Di siswa saya juga banyak yang guru, bahkan banyak juga yang ibu rumah tangga. Jadi itu nggak ada masalah terkait status saat ini. Proses menulis itu siapa aja berhak menulis. Tapi kalau guru mungkin buku juga wajib untuk ibu tulis, itu penting banget. Yang kedua adalah terkait accepted rate. Kalau kita buka di Stimago dan SCR, kita nggak akan dapat yang namanya accepted rate. Nah ini anggap aja bonus ya sih Pak. Akan saya kasih tahu tips bagaimana tembus Q1 gratis di cara real OJS kita kirim. Nah, nanti akan saya kasih kepada teman-teman. Kalau si Pak lihat saya cek measurement di Simago, lihat cover rates di tahun ini kelihatan tahun 2023. Oh, ini udah lewat Pak Adan. Tapi apakah dia jurnal Predator? Itu yang saya bilang. Simago tuh kadang nge-index, nge-refresh index tuh lambat banget. Padahal ini kan udah 2025 ya. Ini jurnal Q1 Elsevier yang jurnal bagus, nggak mungkin dia Predator kan. Nah makanya di materi saya tadi ada list of jurnal, ada 6. Itu adalah jurnal yang saya pikir itu paling kredibel. Ketika ibu kirim situ, itu mungkin jurnal yang paling bagus. Dan ibu bisa lihat accepted rate-nya nanti di bagian ini. Jadi itu adalah jurnal yang kredibel yang saya bilang tadi. Tapi benar kata Pak Ilmu, MDPI Frontier itu nggak diakuin di luar ya. Di kampus Pak Ilmu, di kampus saya nggak diakuin. Tapi mereka tuh bener Scopus. Jadi mereka tuh bukan non Scopus. Mereka bener Scopus. Kayak apa buktinya Scopus? Ketika kita submit ke accepted, di Scopus database index itu akan ada dan nggak akan hilang. Itu disebut Scopus. MDPI itu beberapa kayak itu. Jadi MDPI kalau kategori menurut saya itu bukan termasuk Scopus. Tapi dia jurnal yang jelek. Tapi dia bukan Scopus. Kemudian Pak Adan, tadi Bapak buat list of accepted rate. Dilihat dari mana Pak Adan? Dilihat dari sini. Setelah Ibu dapat jurnal, misalnya baca paper, dapat jurnalnya measurement. Ibu cek di Simago, kemudian Ibu harus masuk ke websitenya. Saya contohkan di website ini, nama websitenya measurement, impact factor 5,2, tinggi banget. Ini top 10 jurnal di bidang saya. Dan saya sebenarnya bukan bidang computer science, tapi saya belajar juga, machine learning dan lain-lain. Dan ketika kita lihat di jurnal Insight di bagian sini ya, Ibu bisa melihat bahwa di sini ada namanya accepted rate nih, lihat.
Pertama publishing time, pertama kali ngirim 8 hari Ibu akan dapat accepted atau tertolak. Cepat banget Bu, 8 hari. Bisa-bisa tertolak atau diterima dari editor dengan proses yang Pak Ilmu bilang tadi. Accepted rate-nya berapa? 17%. Saran saya untuk kita dosen pemula atau siapapun pemula, cari yang di atas 40%. 17% tuh kecil banget. Contoh yang kedua, kita jurnal ke Taylor and Francis. Lihat di websitenya. Kalau Ibu lihat di Instagram saya sering bagi-bagi cara rekomendasi jurnal Q1 Q2 gratis. Ibu bisa lihat sini. Accepted rate-nya 5%. Speedy-nya lihat 64 hari dari post sampai ke proses Q2, Bu. Tapi impact-nya lebih kecil badal. Tapi accepted-nya 5%. Kenapa? Mungkin nggak banyak jurnal di bidang pendidikan. Makanya orang tuh numpuk di sini semua. Nah, kalau misalnya kita belum pede, better jangan coba di 5% dan 17%. Sulit banget. Tapi ada beberapa jurnal yang nggak mencantumkan accepted rate-nya. Jadi Ibu nggak usah ditulis di situ atau nggak usah mendaftar. Kemudian potensi besar Ibu terus menulis. Karena gini Bu, saya punya salah satu dosen, dia bilang gini, Adan, saya tuh udah lulus, udah 20 tahun jadi dosen, jadi pejabat ASN, lulus cuma dapat sertifikat penghargaan pengabdian itu. Dijadi uang nggak bisa. Kemudian kalau misalnya dapat kebanggaan nggak punya publikasi, makanya publikasi itu jadi kebanggaan. Dulu saya ingat teman saya bilang gini, dia bilang sama saya, kalau nyari jodoh, cek dulu Google-nya, ada nggak nama penulisnya. Nah, kalau dia ada, berarti itu jodoh yang bagus untuk kalian. Nah, jadi berarti orang itu aktif nulis nih. Jadi bisa dibanggakan dari sisi penulisannya. Itulah salah satu kenapa cowok-cowok yang jadi mahasiswa S2 di sini tuh wajib nulis. Kalau dicek oleh mertua, kalian nggak ada tulisan, kalian tuh apa gitu mas saya. Makanya kalian harus menulis. Cek sekarang nama kalian di Google ada nggak? Nah, kalau ada nanti tunjukin sama calon orang tua kita ya. Calon kita, saya itu punya nama penulis. Kemudian saya nambahin dari Pak Ilmu, bonus aja untuk teman-teman, nggak pernah saya tunjukkan, Bu Sipa. Kamu beruntung lihatnya di sini, karena ini cuma untuk kelas saya, tapi untuk kelas Pak Ilmu yang mengundang saya di MITI, saya kasihkan materi ini, penting banget. Cuma ada 9 menit, ini cara submit sampai memilih jurnal di Scopus Q1. Cara submit dan tipsnya. Ini kalau Bapak Ibu lihat, ini data proses saya kirim 5 bulan accepted di Q1. Dari awal sampai akhir itu saya rekam semua. Untuk apa? Untuk bagi ke orang lain, Bu. Saya tuh nggak ada misalnya mau apa ya, ilmu tuh saya telan sendiri. Saya nggak untuk apa publikasi sebanyak itu. Makanya kalau misalnya terkait kolaborasi, gimana Pak dan kita kolaborasi? Kalau kita nggak bisa nulis, orang nggak mau kolaborasi, Bu Mulyani, Bu Ika, siapa mau kolaborasi? Itu bukan kolaborasi, namanya menambah beban. Bener nggak? Kayak saya tuh kolaborasi tuh, lihat Scopus Q1 sama buku. Kenapa saya mau kolaborasi sama Siva, sama dosen-dosen pemula yang baru? Saya tuh mau menambah beban, mau membantu mereka biar menulis. Kalau kolaborasi bener tuh nggak mungkin kayak itu, Bu. Itu nambahin beban sebenarnya. Nah, makanya kalau kayak saya sama Pak Ilmu itu disebut kolaborasi. Kenapa? Sama-sama berimbang. Nggak usah diajak juga mereka akan mendekat sendiri. Nah, tapi kalau Ibu butuh kolaborasi, nanti saya share di grup dosen pemula Instagram itu banyak kolaborasi. Tapi syaratnya Ibu bisa nulis. Kalau nggak Ibu bisa nulis, siapa yang mau kolaborasi itu tuh saya mikir. Makanya Ibu harus meminta, Pak Adan, ajak saya. Nah, itu namanya kolaborasi. Tapi dalam tanda kutip kita masih pemula untuk belajar gitu ya. Tapi kalau Ibu udah ahli, Ibu nggak usah diminta kolaborasi. Ibu di WA terus. Kadang saya tuh nggak minta udah dikirim itu email. Pak Adan, kita kolaborasi paper ini. Saya minta aja enggak gitu kadang-kadang. Nah, itulah ketika kita udah di tahap kolaborasi ya. Tapi itu enak atau bahagia aja. Ini saya tunjukin bonus untuk teman-teman. Biasanya saya tunjukin cuma di kelas saya. Ini adalah cara saya submit sampai semua tips bagaimana saya bisa accepted Q1. Jurnalnya Q1. Pertama kali kita harus buat yang namanya akun. Ingat di measurement di Elsevier, kita nggak bisa buat akun, teman-teman, nggak bisa submit kalau kita nggak punya namanya ORCID. Pernah dengar nggak Bapak Ibu? ORCID tuh yang ini ya. Kalau misalnya Bapak Ibu nggak punya ORCID, wah ini bahaya banget untuk kita. Kalau misalnya kita mau kirim ya, ORCID itu bisa buat ya, asal kita punya publikasi atau punya akun namanya ORCID ID. Nah, bagi dosen, bagi mahasiswa itu punya wajib ini. Nggak punya ini kadang-kadang nggak bisa submit. Tapi beberapa jurnal Q1 tuh bisa submit tanpa ORCID, tapi wajib punya karena buatnya gratis. Kalau ID didapatkan ketika publikasi Scopus ada, tapi kalau ORCID kita nggak perlu punya. Kemudian ketika Bapak Ibu submit, nanti Bapak Ibu pertama adalah memilih, ini kan video, Bapak Ibu bisa memilih jurnal apa,
artikel, paper review, atau special issue seperti yang Pak Ilmu bilang tadi. Kemudian setelah proses, Bapak Ibu akan membutuhkan pertama adalah draft dari paper Bapak Ibu. Submit draft paper Bapak Ibu. Siapkan, kalau bisa buat dalam satu folder Bapak Ibu, jangan digabung. Nanti Bapak Ibu bingung kirimnya. Ketika sudah dibuat folder, Bapak Ibu udah submit draft utama, akan ada data tambahan. Apa itu Pak Adan nih? Lihat. Data tambahannya cover letter, highlight, declaration, title page. Jadi title page itu paper judul ada nama kita, tapi manuskrip tanpa nama. Manuskrip kita tanpa nama. Cover letter adalah surat cinta atau surat lamaran yang kayak Pak Ilmu bilang. Kemudian ada data dukung lainnya. Ini harus disiapin dulu 5 ini. Kalau nggak punya ini, kita nggak akan bisa lanjut. Jadi setelah kita punya 5 ini, Bapak Ibu, akan saya lanjutkan, kita akan submit. Udah pilih-pilih, nanti akan pilih-pilih semuanya. Sudah semua misalnya ya, ini terakhir adalah declaration, surat tanda tangan bahwa paper ini untuk dikirim. Setelah hijau semua berarti udah ada 5 file. Udah kita lihat, oke, semua udah kita cek. Kita ke general information, ini kayak kata kunci. Nah, kata kunci apa sih klasifikasi kita? Misalnya teknik mesin, education, atau apa. Bapak Ibu pilih. Kemudian ADD minimal 3 atau 5. Setelah Bapak Ibu minimal 3 atau 5, Bapak Ibu akan ke sini. Ini bagian poin penting. Nah, ini namanya suggest of reviewer. Banyak orang tuh nggak mengisi suggest, tapi saya 2 kali atau 3 kali publikasi Q1, saya selalu isi. Kenapa Pak Adan? Kalau misalnya kita ngisi minimal 1% accepted rate, kita akan meningkat. Apa itu suggest of reviewer? Kita mensuggest reviewer yang ada di bidang kita. Kalau saya bisa ngerobot, saya mereview beberapa 3 orang, 2 dari luar negeri, 1 dari Indonesia. Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa kita tuh ahli di bidang ini. Kalau Bapak Ibu nggak mengisi ini, 1% accepted Bapak Ibu tuh berkurang. Tapi kalau Bapak ngisi, itu penting banget. Kenapa? Oh, kata editor, oh Adan ini tuh tahu tuh ahlinya. Dia merekomen ahli-ahli. Padahal kita cuma cek di Google atau di jurnal MDPI reviewernya. Kita nggak kenal. Tapi itu penting banget. Ini adalah tips tersembunyi. Tips yang kedua, jangan pilih editor dari negara utama. Kalau di Amerika Inggris, saya nggak pernah pilih editor jurnal di situ Q1-nya. Kenapa? Sering reject dan cepat reject. Tapi kalau misalnya dari Italia, Portugal, dan negara Eropa lainnya, accepted rate-nya lebih besar menurut saya untuk orang Asia. Kemudian kalau lihat editor dari Jepang, dari Korea, saya hindarin Bapak Ibu. Ini saya jujur saya hindarin. Kenapa? Saya lebih pilih dari Qatar atau dari lain. Biasanya accepted-nya lebih enak. Karena mungkin kualitas di Jepang kan tinggi-tinggi ya. Dia lihat kita reject. Nah kalau di Qatar, oh ini lumayan lah masih bisa. Nah itulah kadang-kadang itu tips yang Bapak Ibu dari saya, tips tambahan. Jadi Bapak Ibu ingat mereview namanya atau memberi nama reviewer. Ini saya contohkan aja Prof Muji, profesor saya dulu. Kemudian ini untuk apa Pak Dan? Untuk menyatakan bahwa saya tuh kenal loh orang ahli di bidang ini. Kayak Pak Ilmu bilang tadi. Banyak banget sudut pandang bisa mempertingkatkan kita tuh bisa accepted. Setelah itu Bapak pilih opsi-opsi ini, opsi-opsi pilihan. Kemudian masih ada opsi lain misalnya ada yang belum terconteng, Bapak pilih yes semua. Setelah oke semua, ini adalah real bagaimana mengirim Q1. Setelah itu ada ini. Ini namanya enter comment. Boleh nggak komen? Boleh. Pak Ilmu tadi cerita, saya nggak ada uang, boleh nggak gratis? Boleh. Ada teman kita orang Indonesia nggak bisa bayar APC di jurnal Q1. Dia bilang gini, editor, Indonesia itu negara miskin. Kan ada kan negara miskin untuk ditambahkan biaya APC-nya, akhirnya dikasih gratis. Itu adalah hal yang bisa Bapak lakukan. Tapi saya nggak pernah mengemis atau nggak pernah menyarankan Bapak Ibu untuk bilang kayak itu. Tapi kalau misalnya terpaksa daripada nggak publish, Bapak Ibu bisa coba. Nah kalau saya, ketika Bapak enter komen, di sini Bapak Ibu bisa bilang gini, misalnya saya ya mau publish, saya tambahin gini. Halo editor jurnal, saya Adan, saya pernah kirim jurnal di sini 2 kali dan accepted. Sekarang saya PhD, tolong percepat review saya. Bisa aja komen, karena ini komen secara jujur. Yang di Indonesia adalah komennya lewat WhatsApp pribadi itu nggak boleh. Nah kalau di luar negeri lewat OJS itu boleh banget ya. Tapi Bapak Ibu pertimbangkan terkait profesionalisme dan lain-lain. Tapi saya suka mengisi komen tambahan. Setelah Bapak Ibu ngirim, isi abstrak dan lain-lain, Bapak Ibu bisa lihat setelah submit nanti udah beres semua, akan memilih berbayar atau gratis. Nah milihnya di sini yang seperti saya tunjukin. Berbayar atau gratis, setelah itu accepted, terima di Elsevier-nya, nanti tinggal nunggu. Ya itulah proses ketika Bapak Ibu mengirim yang namanya jurnal Q1. Berapa lama Pak nunggunya? Kalau teman-teman tanya, saya biasanya 4 bulan untuk satu publikasi. Bahkan ada yang 5 bulan. Bahkan ada yang di Elsevier
kirim 8 bulan nggak accepted juga ada. Jadi itu mungkin jawaban saya kepada Ibu yang tanya tadi ya, Bu Mulyani, bahwa sebenarnya proses menulis itu sangat penting untuk kita lakukan saat ini. Itu adalah tips dari saya, tambahannya. Makasih Bu Siva, mungkin kalau ada sesuatu yang belum jelas nanti boleh ditanyain lagi. Boleh, makasih Bu Siva dan Baik, teman-teman. terima kasih banyak Pak Adhan atas ilmunya ya, tadi sudah dibagikan. Jadi siapapun wajib menulis, ya ibu rumah tangga, mahasiswa S2 gitu ya. Karena itu bagian tadi hal yang penting untuk kita. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua dijawab oleh Pak Elmo, disilahkan. Oke, terima Dari kasih. Ibu Farah. Ya, Mbak Faiza ya. Ini nambahkan dulu sedikit dari Bu Mulyani ya. Tergantung ya, kalau mungkin nanti setelah lulus S2 jadi guru, punya kesempatan buat nulis dan publikasi bagus ya. Kan kalau guru tadi buat buku ya, mungkin bukan paper tapi bagus ya, itu bisa. Lagi kan bisa dapat data langsung di apa namanya, first hand data ya, di di sekolahnya gitu. Itu bagus kalau bisa sambil publikasi ya. Jadi kan sebenarnya publikasi itu bukan cuma kewajiban nulis ya, tapi juga bagian dari apa, nge-share pengalaman kita, knowledge kita untuk kebermanfaatan sains gitu sebenarnya gitu. Jadi siapapun bisa gitu ya. Tapi kalau kemudian di Jepang ya, di industri ya, tentu saja di industri itu nggak boleh dipublish, ada sebuah data yang nggak boleh dipublish karena itu confidential. Em, Bahkan kalau mau conference juga harus restricted, dijaga ketat, sudah nggak boleh sudah tadi dipublish gitu atau dikonferensikan. Jadi tergantung ya. Kalau di Indonesia, karena guru tadi sangat di encourage ya untuk melakukan publikasi, untuk menulis tidak sekedar paper tapi juga bisa jadi apa namanya, buku ya atau hal lainnya gitu. Pokoknya yang bagaimana bisa terdiseminasikan dengan baik pengetahuan kita, pengalaman kita gitu. Itu yang pertama, paling itu fundamentalnya seperti itu gitu ya dasarnya. Nah, untuk Mbak Faiza, jadi memprediksi kapan ini continue atau tidak gitu ya. Sebenarnya kalau kita lihat dari kasus sebelumnya ya, jadi kan ada beberapa jurnal, kalau kita kemarin baru dirilis ya, Scopus yang discontinue gitu ya. Kalau kita lihat baik-baik kenapa jurnal itu terdiscontinue, kemudian telah dengan lebih detail gitu ya, bagaimana bisa discontinue, banyak anomali terjadi gitu ya. Pertama mungkin dia buat special issue terlalu banyak gitu ya. Kemudian dalam satu waktu dia accept banyak banget papernya gitu. Hal lainnya juga bisa jadi dia melakukan self citasi terlalu banyak di jurnal itu gitu. Walaupun penting ya maksudnya untuk menaikkan jurnal itu ya, tingkat jurnal ya. Misalkan satu jurnal adalah 100 paper, setiap paper tuh mensitasi paper yang kedua, ketiga ini kayak berantai gitu, dan lama menaikkan tingkat citasi jurnalnya itu bisa jadi kedetek sebagai anomali gitu ya, yang membuat Scopus menilai ini papernya ada sebuah tricky gitu ya, kemudian didiskontinue. Artinya ada sebuah bukan hal yang biasa yang terjadi gitu, dan setelah dicek di observasi telusuri itu tidak normal gitu ya, kemudian di discontinue. Nah tetapi kalau kita mau aman ya jurnalnya ya pasti, kalau insya Allah kalau jurnal yang di bawah Elsevier, Springer gitu ya, Nature itu udah tingkat discontinue rendah gitu ya, maksudnya nggak akan terdiscontinue gitu, apalagi kalau ada Q1 misalkan. Kalau di Simago kita lihat jurnal sejak kapan, coveragenya mungkin dari awal itu ya, dari tahun berapa sampai tahun berapa, dan itu hijau terus Q1 misalkan, ya kemungkinan besar dia tidak akan terdiscontinue. Atau yang paling memungkinkan, yang paling nggak bisa, yang kemungkinan besar tidak terdiscontinue, itu adalah jurnal yang dikeluarkan oleh society gitu. Nah misalkan tadi saya Society Geoscience gitu ya, yang dia ada pertemuan setiap tahunnya gitu ya, ada meeting rutinnya, ada simposiumnya, dan itu semua pakar-pakar di situ, dan itu nggak akan terdiscontinue gitu karena mereka juga yang manage itu semua gitu. Jadi pertama diperhatikan, terus selama dia di bawah Science Direct ya, di bawah Elsevier, Springer, itu kemungkinan besar bagus gitu ya. Terus track record belakangan kalau kita lihat tadi di Simago atau yang lainnya, apa namanya, citasinya, orang submit ke jurnal itu bagus ya, trennya nggak menurun gitu ya, kemudian nggak ada anomali tiba-tiba banyak apa namanya citasinya, saya kira itu masih oke untuk kemudian kita submit di sana gitu.
Itu Mbak Siva. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Elmo. Ya, luar biasa sekali nih jawabannya dan pertanyaannya gitu ya. Karena mungkin kita cukupkan atau dilanjutkan lagi. Ini dari yang sesi tanya jawab, ada yang di kolom komentar, cukup saja ya. Sudah 30 menit kita diskusi gitu ya. Mungkin kita ada closing statement kali ya dari Pak Adhan sama Pak Elmo tentang dunia menulis untuk kita semua di sini. Dari siapa dulu nih? Dari Mungkin Pak Elmo dari saya dulu. dulu ya, atau Pak Ilmu. Oh, Pak boleh, Ilmu boleh, dulu, Pak Adhan. gantian. Pak Ilmu, Boleh, saya dulu deh. Pak Ilmu dulu. Gimana ini jadinya? Pak Ilmu dulu, silakan Pak Ilmu. Bismillahirrahmanirrahim ya. Pak Elmo. Ya, sebelumnya saya senang sekali di sini bisa bertemu dengan teman-teman dosen, mahasiswa di sini ya, belajar juga teman-teman TKM. Kemudian juga senang juga ketemu Pak Han ya, bisa melanjutkan diskusi kita ketemu di Jepang kemarin ya. Mudah-mudahan bisa banyak diskusi-diskusi banyak yang kita lakukan ke depannya. Teman-teman semua untuk jurnal ya, APC gitu. Jadi gini, maksudnya dalam riset ini kan kita perlu mempublikasikan ya. Apa yang kita kerjakan ini perlu disampaikan. Pertama, agar ini mengembangkan sains gitu ya. Yang kedua, agar biar kita dikenal. Kalau tanpa ada publikasi nggak akan bisa. Postok-postok di katanya saya negeri. Kalau di Jepang itu pasti ditanya langsung publikasi mana yang paling DOI-nya gitu. Dia nggak lihat kayak gimana kampusnya, bahasa Jepang kayak gimana, bahasa Inggris kayak gimana, ntar dulu gitu. Yang penting langsung DOI-nya mana gitu. Dia akan cek. Apalagi kalau kita submit di jurnal yang di submit juga. Karena waktu itu ketika saya sedang apa namanya approach untuk ke postdoc gitu misalkan ya, atau mau gabung ke sebuah lab internship gitu ya di kampus besar, saya pasti akan bilang, Prof saya kebetulan mensubmit di jurnal yang kamu submit juga gitu, yang Anda submit juga gitu. Jadi ada kesamaan inline gitu. Nah itu penting teman-teman untuk menginline-kan. Jadi ketika teman-teman memilih jurnal untuk disubmit, gitu ya, pertama penting sekali untuk melakukan penulisan, penting untuk melakukan submit di jurnal yang bagus, dan kalau bisa jurnalnya inline juga ya dengan teman-teman, bidang teman-teman atau karir yang teman-teman ingin capai gitu. Jadi kalau ke depan pengen misalkan kita punya mengikuti jejak profesor kita di Indonesia atau di mana gitu ya, dia submit di mana itu menurut saya sih kita ikuti ya. Nanti akan ketemu kesamaan dan itu jadi peluang besar untuk karir kita ke depan gitu ya, karena ada kesamaan riset interest di antara kita gitu. Yang kedua, karena dana ini nggak banyak ya, jadi kan kalau teman-teman lihat diskusi di LinkedIn, saya baca di ikuti diskusi LinkedIn ya, dari semua researcher baik itu dia PhD di akademia maupun di industri gitu, baik itu di Asia maupun di Eropa, dari Amerika, terjadi sebuah anomali, maksudnya penghasilan dari bayar APC ya di jurnal-jurnal ternama gitu ya, itu melampaui penghasilan Apple profitnya. Dan itu dibahas detail gitu, maksudnya wah kok luar biasa ya, maksudnya jurnal kita nulis sendiri kita harus bayar gitu ya, kemudian kita harus bayar juga untuk aksesnya kalau kita subscribe misalkan. Dan ternyata bisnis di kesimpulan diskusi itu ini bisa jadi sebuah bisnis gitu, maksudnya bisnis yang nggak bisnis dalam ilmu akademik atau bisnis di dalam ilmu pengetahuan yang mungkin notabene kurang baik ya konotasinya gitu. Nah, melihat hal tersebut teman-teman, jadi penting sekali untuk bisa menurut saya memilih jurnal dan punya memiliki kemampuan untuk submit ya di jurnal yang tanpa PC. Karena kalau kita bisa melakukan demikian, kita akan bisa menjadi top researcher gitu ya di bidang kita, maksudnya kita bisa berproses ke sana tanpa harus terkendala oleh dana dimanapun kita berada. Misalkan sekarang masih di negara maju ya, tapi kalau udah balik dari luar negeri ke dalam negeri, biasanya banyak kayak gitu teman-teman saya di luar negeri. Ketika di Jepang datanya banyak, ketika balik ke Indonesia, sampai sekarang udah 4 tahun di Indonesia jadi dosen, nggak publish satu paper sekalipun. Waktu di Jepang Nature Communication publish, tapi ketika balik ke Indonesia nggak publish sama satu pun, nggak di level Q1 ya maksudnya ya. Kalau di Sinta banyak mungkin ya, di Q1 nggak sama sekali, nggak. Waktu saya tanya kenapa mas gitu, iya resource-nya nggak ada karena terlalu dimanja di luar negeri dengan APC. Nah, teman-teman yang sudah mengalami perjuangan di Indonesia dengan medan yang luar biasa, ini sebuah modal yang modal berharga ya, yang harus tetap dikembangkan gitu ya.
untuk bisa tembus ya, coba minimal sekali gitu tanpa APC di Q1. Nanti kalau itu udah bisa, mungkin akan ketagihan dan akan nyoba lagi, dan teman-teman akan menjadi researcher mandiri ya. Nah, independent researcher gitu. Nggak akan terpengaruh oleh mungkin dana yang nggak ada, teman-teman bisa melakukan kolaborasi dengan lain gitu ya. Itu saja dari saya, semoga sama-sama kita semua bisa terus ya bergerak di sains sehingga bisa berbuat kebaikan nanti untuk dunia sains dan dunia pendidikan dan juga untuk masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Elmo atas closing statement-nya. Kemudian closing statement dari Pak Adhan, disilahkan. Baik, teman-teman, Bapak Ibu dosen semua. Mungkin yang pertama terima kasih kepada panitia, Pak Elmo, Siva, dan teman-teman yang hadir pada hari ini. Ini adalah bagian dari proses kita untuk menuju lebih baik. Yang kedua, bagi para dosen pemula dan mahasiswa, dulu di 5 tahun dulu, saya adalah posisi di Bapak Ibu semua. Saya ngeliatin orang bermimpi Q1 dan saya berpikir, kapan saya jadi pembicara kayak Bapak itu? Kapan saya diundang kemana-mana? Itu tuh ada di posisi saya kayak Bapak Ibu sekarang yang mahasiswa. Dan di 5 tahun kemudian saya yang berada di situ. Kenapa? Proses belajar adalah jawabannya. Jadi Bapak Ibu nggak punya impian, Bapak Ibu tuh kadang-kadang harus punya semangat dan menulis itu lahir dari potensi Bapak Ibu. Kadang-kadang Bapak Ibu tuh penulis yang hebat, tapi Bapak Ibu nggak menjalanin proses itu. Pengennya instan. Lihat joki, pengen bayar. Lihat pengen publikasi LOA cepat, ikut situ. Padahal ketika Bapak Ibu belajar, Bapak Ibu akan dapetin hal yang saya bilang tadi. Yang kedua, coba temukan lingkungan yang bagus atau lingkungan yang mendukung. Beberapa lingkungan dosen juga jangan dengerin kata-kata dosen yang tidak bermanfaat. Senior terutama. Saya dulu dikatakan kayak ini. Adan, kamu tuh nggak usah nulis Scopus. Scopus tuh nggak penting. Setelah saya tahu 5 tahun kemudian, kalau saya nulis Scopus, jabatan saya lebih tinggi dari dosen itu. Saya tuh nggak boleh lebih tinggi. Kita harus urut kacang namanya di kampus. Nah, urut kacang boleh kalau kacangnya bagus. Kalau kacangnya jelek gimana? Maka kita harus sama-sama jadi kacang. Nah, makanya saya nggak mau jadi kacang sampai saat ini. Saya mau jadi pohon, makanya saya akan terus berkembang. Bapak Ibu harus ingat itu poin saya, karena dimanapun kampus Bapak Ibu selagi jadi dosen pemula, Bapak Ibu akan dapat tantangan seperti saya bilang tadi. Kemudian di luar negeri, di Indonesia beda. Netizennya banyak ketika kita di Indonesia. Di luar negeri nggak ada netizen, sedikit. Mereka fokus dengan karir mereka masing-masing. Jadi Bapak Ibu, coba nanti sering-sering ke luar negeri, coba punya impian, nanti Bapak Ibu lihat bagaimana perbedaan luar negeri dan dalam negeri. Tapi kayak manapun kami, saya dan Pak Ilmu tuh pasti akan pulang. Karena tanah kami ada di situ gitu ya. Dan tetap doakan kami, kita akan sama-sama sukses. Gak usah buru-buru untuk belajar, tapi kita pasti akan bisa mencapai itu. Doa saya adalah Bapak Ibu tetap sabar di pemerintahan sekarang, efisiensi yang benar-benar menjerit gitu ya di semua bidang, mahasiswa dan dosen, terus berjuang dan saya yakin kita akan dapetin masa depan yang lebih baik. Nanti kami pulang di saat yang tepat ya Pak Ilmu ya. Nanti kami kabarin ketika kami pulang. Kita buat acara di langsung offline kalau kami pulang nanti. Makasih teman-teman semua. Salam semangat. Makasih Pak Ilmu dan teman-teman. Ya. Luar biasa. Oke, baik. Alhamdulillahirrabbilalamin, sudah selesai ya materi kita. Mungkin Bapak Ibu masih banyak yang bertanya atau pertanyaan-pertanyaan, tapi karena waktu kita terbatas gitu ya, jadi mohon maaf Bapak Ibu, nanti bisa ditanyakan secara personal pribadi, mungkin di Instagram pemateri kita gitu ya. Tadi sudah di-share Instagram, kemudian itu mungkin Bapak Ibu bisa mengundang langsung pemateri kita untuk ke kampus-kampus atau ke industri-industri yang Bapak Ibu naungi untuk bisa sama-sama belajar supaya kita bisa lebih baik lagi gitu ya. Mengundang pribadi atau secara langsung di Instagramnya. Oke, karena sudah selesai sesi materi kita sudah di penghujung acara ya. Sebelum kita akhiri ya, tadi kan kita sudah sama-sama mendengarkan closing statement. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua narasumber pada hari ini yang telah memberikan wawasan yang sangat bermanfaat bagi para peserta, Bapak Ibu semua. Semoga kita bisa bersua kembali di kesempatan lainnya, baik yang offline ataupun yang online lagi. Terima kasih juga kepada seluruh peserta.
kami aturkan atas antusiasme yang luar biasa dalam acara pada hari ini. Saya Syifani Wiranisa selaku moderator hari ini beserta seluruh panitia yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf bila ada perkataan yang salah atau kurang berkenan. Sekian dari saya dan jangan lupa untuk stay tune di RIPI MITI KM. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam 24 jam. Oke, saya kembalikan ke MC kita, Mbak Ibu Ratu, disilahkan. Karena udah selesai ya, sebenarnya sudah ditutup juga sama Mbak Syifa, cuman saya mau ngingetin sama Bapak Ibu, ini dari MITI itu ada challenge, jadi mumpung kita terhubung ya, ini bisa terhubung sama pembicara langsung. Saya dengar Mas Adan tadi, wah, luar biasa sekali sama Pak Ilmu tadi, luar biasa sekali materinya. Jadi teman-teman, mumpung kita terhubung di era digital, silahkan untuk door prize challenge, bisa buat snap Instagram ya, semenarik mungkin. Kemudian silakan tag MIPI Cluster Mahasiswa, kemudian tag juga Instagram Keadan, terus kita tag juga Instagramnya Mas Ilmu. Jadi selain bisa nge-tag, teman-teman juga bisa follow dan nanti tuh akan pasti banyak informasi tentang publikasi dari Instagramnya Mas Adan maupun Kak Ilmu. Jadi kita bisa saling terhubung ya, buat tanya jawab itu bisa langsung hubungi mereka. Ini oke, sudah. Nanti akan saya kirim juga di grup. Baiklah, mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Ratu. Terima kasih Bu Syifa. Luar biasa sekali. Ya. Bisa live ya. Assalamualaikum. Harus